Oke teman-teman, selamat malam. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Sabtu 9 Januari 2021, TFH kedua di tahun baru 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Ya, halo, selamat malam Mas. Halo, malam. Sorry agak telat. Iya. Telat banget ya, 15. Telat banget, sorry. Silakan Mas, narasumbernya langsung dikenalkan. Oke, malam semuanya. Hari ini udah berapa Mas kita? Kita total sudah 70 Mas. Widih, banyak penggemarnya. Pesonanya terlalu tinggi. Hah? Pesonanya terlalu tinggi. Oh. Oke, malam ini tamu kita Mas Alidi, nama lengkapnya Alidi Budi Kusuma. Ali Budi Kusuma. Ya. Tapi aku manggilnya Mas Alidi kan, dia soalnya di Facebooknya Mas Alidi. Bener nggak sih? Manggilnya Mas Alidi bukan Mas? Betul, Alidi aja Mas. Biar Alidi singkat. aja ya. Ya. Ini Mas Alidi ini Mas Alidi ini baru kalau nggak salah baru graduate dengan aku diceritain Mbak Sari lupa lagi jawabnya. Gelar apa Mas? Doktor ya apa? Sorry Mas. Doktor di bidang mikrobiologi dan bioteknologi. Di bidang mikrobiologi dan bioteknologi. Nah, mantap kan? Ini sorry Mas Alidi umurnya berapa? Sorry boleh tahu nggak? Saya 31. Nah, loh, histeris. 31 Mas Igel. Ya, berarti kan cuma beda 4 tahun sama aku kan masih berapa tuh? 26 ya. Sorry Mas. Enggak, kalau Mas Alidi lebih muda. Ini salah satu prestasi juga nih anak bangsa Indonesia nih di umur 30 tahun dengan gelar doktor di bidang mikrobiologi dan bioteknologi yang diambil di universitasnya di London ya. Aku nggak tahu nama universitasnya, aku belum search. Tapi nanti Mas Alidi bakal cerita banyak. Nah, nanti Mas Alidi juga salah satu warrior yang udah menjalani KF. Nanti kita juga mau cerita nih, mau minta dapat ceritanya dari Mas Alidi, awalnya kenal KF gimana, perbaikannya apa, awalnya mungkin niatnya apa, terus selama menjalankan KF ada kendala apa, respon lingkungan bagaimana, atau teman-teman di sana, dan ya seputar pengalaman KF Mas Alidi deh, untuk diceritakan, berbagi sharing supaya menyemangati para warga lain. Boleh. Ya, silakan Mas Alidi. Oke. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman KFI Indonesia. Terima kasih Mas Tio atas kesempatan buat sharing hari ini. Mohon izin buat share screen. Boleh, mungkin silakan. Bantu saya. Mas Budi aja, biar Mas Alidi yang nggak itu. Udah terlihat belum? Sudah terlihat, cuman lagi nunggu layarnya muncul. Mohon maaf, sudah lagi. Sinyalnya kayaknya agak kurang ini. Mas Budi, apa nggak di presentasi Mas Budi aja biar? Oh ya, ini udah muncul. Ada. Oke, sudah muncul ya Mas Budi? Sudah. Ya udah muncul. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman KFI. Hari ini saya sebenarnya cuma mau sharing pengalaman saya yang sudah 3 tahun 5 hari ini sampai bulan ini. Nah, jadi saya juga pengen cerita karena awalnya saya betul-betul susah untuk menurunkan badan dan banyak kendala kesehatan yang juga saya alami yang akhirnya satu persatu hilang dari KF. Nah, mau bicara tentang ketofastosis journey, dan ketofastosis saya yang saya pilih sebagai the way of life. Jadi bagaimana untuk saya sampai saat ini dan hidup saya ke depannya rasanya bisa akan menjadi pegangan kayak gitu. Nah, next, sebentar. Oke. Nah,
slide kedua udah tampil, Mas. Sorry, ini ada leak masalah jaringan. Sebentar. Slide kedua sudah ada ya, Mas Bubi? Ya, silakan. Sudah muncul. Oke. Rakit Budi Kusuma, panggilannya Alidi. Saya 2 dari 4 bersaudara. Saya dilahirkan sebagai anak bayi yang cukup besar, 4,2 kg secara normal oleh ibu saya. Dan saat ini usia 31 tahun, domisili di Newcastle upon Tyne di Inggris, di kota Newcastle. Pekerjaan saya sebagai saintis di bidang mikrobiologi. Nah, saya sekarang akan cerita sedikit tentang penurunan berat badan saya dan yang saat ini saya akan sampaikan tentang periode sebelum KF. Jadi lahir memang terlahir bayi yang besar. Sampai SD, SMP, SMA itu badannya itu tuh selalu meningkat dan meningkat. Nah, sudah berbagai cara juga dicoba gitu untuk menurunkan berat badan, terutama biar sehat sih, bukan yang lain gitu. Nah, saya akan sedikit saya sampaikan sedikit tentang berbagai pola diet yang pernah saya lakuin gitu sebelum ber-KF. Ini sudah tampil belum yang ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran? Belum. Belum ya? Sudah muncul. Mungkin ya. Nah, jadi saya akan sampaikan salah satu pola diet yang pernah saya ikuti, yaitu pola diet ala Joe Cross. Mungkin teman-teman juga yang pernah mencoba juga. Jadi itu pola itu saya tuh mengikuti pola Joe Cross, di mana saya hanya 60 hari atau 2 bulan, isinya itu hanya minum jus yang setiap hari itu berbeda jenis jusnya. Jadi campuran antara yang kiri itu ada anggur, blueberry, boba sama selai itu dicampur. Nah, berikutnya itu beda lagi posisi jusnya, ada jahe, jeruk, dan nah itu sampai 6 hari itu harusnya seperti terus menerus minum jus dan dicampur. Nah, saya cuma makan 2 minggu aja tuh. 2 minggu pertama badan berasa enteng emang, karena kita saya dulu waktu itu nggak makan yang lain-lain, hanya jus gitu. Yang terjadi dalam 2 minggu itu 5 kilo saat itu. Udah happy sebenarnya, wah kayaknya bisa lanjut, tapi ternyata pas ketiga saya nyerah gitu. Karena saya ini penyuka daging dan ikan, artinya juga itu karnivor, jadi daging cuman makan aja gitu, itu rasanya ada yang kurang gitu. Artinya ini tidak berkelanjutan pola ini buat saya gitu. Akhirnya saya nyerah di minggu ketiga, mencoba lagi pola yang lain. Seperti teman-teman nanya BYT, info dari teman saya di sini di Inggris, pola turun 10 hari gitu. Ketika saya dengar ada pola ini, tentunya kita sebagai yang berbadan terus 10 kilo. Halo, Mas Alidi. Ya, sepertinya sinyalnya memang tidak stabil. Jadi Mas sempat Budi, putus. dibantu slide-nya aja. Nanti dibantu. Aku belum dikirim sama filenya. Aku lagi mau minta. Nanti tunggu beliau ini dulu. Tadi Mas Budi sepertinya ada WhatsApp-nya? ada sih, sebentar. Aku mintain deh. Sepertinya laptopnya cukup berat. Sebentar. Sabar ya teman-teman. Oke, silakan Mas, dilanjut.
Yang ini udah tadi Mas, geser lagi. Nah, jadi geser lagi aja Mas. Ya, silakan. Nah, terus pola diet yang kedua yang saya pernah ikutin juga itu sebenarnya dapat referensi dari teman saya di sini di Inggris. Nah, dia ikutin pola diet yang namanya itu turun 10 kilo dalam 15 hari. Nah, intinya ketika ngedengar kata-kata ini agak ini sih kita jadi kayak tergoda gitu kan. Maksudnya wah, ini turunnya bisa banyak banget nih. Kalau misalkan bisa 1 bulan aja bertahan, bisa dapat 20 kilo turunnya, saya mikirnya kayak gitu. Nah, di sini itu pola makannya sebenarnya agak-agak mirip dengan ketogenik kalau saya lihat pola makannya di awal gitu, mirip-mirip dengan ketogenik. Tetapi di sini misalkan ya untuk sarapan di sini masih ada sarapannya minum kopi cuma dikasih gula 1 cube gitu. Oke. Atau teh ada kurmanya gitu. Tergantung. Jadi kita sudah punya ada resepnya. Hari pertama makannya apa? Breakfast, lunch, dinner tuh udah beda-beda kayak gitu. Dan terus saya ikutin juga cara makan kayak gini. Sampai 15 hari ternyata gagal total juga. Jadi nggak sustainable, lagi-lagi tidak saya nggak bisa ngikutin karena satu dia tuh ditimbang takarannya sekian kayak gitu. Dan awal-awal tuh kalau misalkan ditimbang kayak gitu saya ngerasa untuk aktivitas saya yang saat itu mencobanya itu belum terlalu ribet lah. Misalkan 500 gram daging steak yang harus air round. Jadi yang betul-betul harus yang sirloin gitu misalkan, yang bebas lemak kayak gitu-gitu. Nah, itu saya ngerasa sebagai student waktu itu terlalu mahal gitu untuk hanya sirloin bebas lemak kayak gitu. Dan akhirnya nggak bertahan juga semua. Jadi kayak akhirnya saya decided untuk oke, saya kayaknya nggak akan sanggup deh untuk lanjut ini gitu. Nah, next Mas Budi. Ya. Halo? Yang terakhir saya coba itu adalah di tempat dengar masalah diet OCD ini kan, diet gitu. Jadi ini OCD ini adalah saya belajar fastingnya sebenarnya, belajar puasa untuk mengendalikan nafsu makan. Nah, cuma lagi-lagi cuma nyoba 1 bulan, turun juga sebenarnya. Cuman malah saya kayak rasa tuh nggak ada tenaga buat ke laboratorium mikir. Jadi waduh, bisa aneh. Saya cari informasi lagi. Dari UK juga sempat ikut ketogenic forum waktu itu tentang low carb diet. Nah, terus akhirnya tergoda lah untuk mencoba low carb diet gitu. Nah, setelah itu boleh di next Mas. Mohon maaf suaranya masuk nggak di sana Mas? Masuk, cuman ya kadang-kadang terputus sebentar, habis itu jalan lagi gitu. Agak nggak stabil aja sih. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja Mas. Lanjut aja. Terus. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita tentang perjalanan saya ber-KF itu selama 3 tahun 5 bulan. Wah, ini paling konsisten ini. Nah, tadi ada yang nanya beratnya berapa dulu. Nah, ini udah kelihatan nih, udah dijawabkan. Nah, ya sabar. 146. Mas Alidi sekarang berapa beratnya? 80, Mas. Wow. 80. Oh. Kalah aku turunnya.
Jadi saya mulai KF itu Wow. Nah sebenarnya karena udah frustasi ikut A, B, gemuk dengan segala macam, udah nggak mikir ini hidup bakal bisa lebih bener lagi apa enggak, saya udah nyerah intinya. Yang tiap teman datang ke rumah bawain KFC, makan satu bucket sendiri gitu misalkan, yang party bucket ya, yang isinya tuh 8-9 ayam kayak gitu. Dimakan sendiri. Makan sendiri. Soalnya dia datang biasanya kan kalau di sini kalau datang ke rumah nggak bawa tentengan tuh, lu ngapain datang sini? kayak kosongan gitu, ada sesuatu. Aduh sayang nih, bener-bener sinyal. Sayang. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Istilahnya kosongan ya, salah satunya KFC gitu. Ya. Nah, jadi ya itu dasarkan yang di slide sini. Awalnya itu saya mulai KF. Udah balik lagi lu mas suaranya? Udah. Udah lanjut okay. aja. Nah, 146,8 kilo itu saya di Agustus 2017. Nah, sebenarnya awalnya nggak ada niat juga untuk balik ikut diet jenis apapun tadinya. Sampai satu hari, jadi saya bangun tidur, itu pas saya mau bangun tuh saya nggak bisa lihat, mata saya itu kabur penglihatannya di pagi-pagi itu. Nah, jadi terus saya panik lah, jelas panik. Itu yang namanya kayak gitu, berasa sakit semua, iri gitu, nggak ada keluarga dan orang-orang Thailand, dan dia akhirnya bantu saya untuk telepon emergency. Nah intinya udah gitu, intinya saya ada permasalahan syaraf kayak gitu, ada permasalahan syaraf di situ yang jadikan saya istilahnya ada gangguan syaraf untuk ke penglihatan. Nah saat itu ya wajar karena apa namanya, frekuensi makan saya 4-5 kali sehari, itu termasuk ngemilnya gitu. Jadi makan yang dibilang makan itu sama saya itu kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan gitu. Jadi meskipun teman saya udah ngasih croissant, udah ngasih donat kayak gitu atau roti lainnya, itu saya bilang itu mah hanya cemilan gitu. Istilahnya saya itu menyenangkan diri dengan itu mah cuma jadi kentut doang gitu. Jadi belum bisa memadatkan istilahnya kotoran, istilah kayak gitu. Jadi belum bisa bentuk feses lah. Iya, benar. Okay. Jadi apa ya, saat itu ya udah nggak terlalu banyak dengerin orang ya, terserah aja deh mau kayak gimana hidup saya. Nah padahal keluhan kesehatan itu tuh banyak banget yang kejadian, tapi saya hiraukan, kayak saya nggak dengerin irama atau istilahnya calling dari diri saya sendiri. Di awal tuh saya abaikan aja kayak gitu, padahal udah ada gangguan irama jantung misalkan. Pernah suatu saat itu tuh jantung kayak detakannya cepat banget. Nah, terus sempat dicek juga di spesialis jantung, ternyata ada pemerasaran jantung juga terus yang kedua ada gangguan tidur, obstructive sleep apnea, itu yang mungkin paling berbahaya karena di sini waktu itu kan memang kalau di sini semua kesehatan di cover oleh pemerintah karena kita bayar health insurance. Nah, itu sampai di-refer berkali-kali, saya sampai dirujuk berkali-kali ke dokter spesialis tidur untuk bisa tidur paling tidak 3-4 jam. Satu malam tuh saya 3 jam aja, 4 jam tuh udah bagus gitu, Mas. Jadi awalnya itu benar-benar baru 15 menit udah seperti kayak kita dicekek, kita bangun lagi kayak gitu. Nah, itu bahaya karena bisa jadi kita bisa istilahnya bisa meninggal dalam tanda kutip di dalam tidur. Banyak kasus orang yang punya obstructive sleep apnea meninggal dalam tidur. Nah itu itu juga yang saya alami. Terus sering sakit kepala hebat gitu. Awalnya tuh saya pikir tuh mungkin ini karena lagi
ada masalah studi atau apa, ternyata enggak juga. Ketika saya lagi relax, lagi liburan, kok tetap juga ada sakit kepala kayak gitu. Di kepala saya tuh sakit banget. Sesak nafas jelas, jalan 10 langkah menggah-menggeh, duduk. Jalan lagi boro-boro kita mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu, istilahnya udah sangat terbatas banget. Yang kelima itu kram kaki dan jari tangan suka ada kayak jarum gitu di betis, dan jari-jari tangan tuh waktu itu saya udah ngalamin di telunjuk kanan dan jempol kanan tuh seperti orang yang mau stroke gitu loh Mas, jadi kayak ada susah digerakin gitu modelnya. Terus saya pijit tapi kebas, nggak berasa kayak gitu. Nah itu saya mulai aliran khawatir darahnya juga nggak di situ. lancar. Aliran darah itu kadang-kadang suka Iya dingin juga. betul. Iya, mungkin ketambahan juga. Nah, di sini juga dingin suhunya. Yang keenam sih mungkin kalau saya ngelihat kulit juga kulit kusam, kering, dan suka ada apa namanya, semacam kayak jerawat gitu ya, jerawat kecil-kecil gitu di beberapa tempat, misalkan di belakang lengan atau di punggung kayak gitu. Nah itu ada problem hiperpigmentasi kesehatan. juga nggak? Ada hiperpigmentasi nggak bagian yang gelap-gelap? Hyperpigmentasi ada, iya Mas, hyperpigmentasi mungkin di bagian lengan mungkin Mas Tio ya, di bagian lengan belakang kali. Ya, Aku udah tahu semua itu paling gejalanya. kelihatan kayak gitu. Nah, terus dan iya, dan sebagainya lah istilahnya, itu banyak lagi gejala-gejala kecil-kecil yang mungkin saya lebih baik nggak dihiraukan daripada di list, malah bikin stres gitu. Saat itu. Karena ya jadi akhirnya saya putusin ya udah saya mau coba untuk ketogenic. Tadinya itu awalnya saya belum KF dulu. Tadinya itu saya ketogenic diet, terus udah gitu dipadukan dengan intermittent fasting. Nah, terus saya cari komunitas gitu di Indonesia dan akhirnya ketemu KF, terus ngelihat ada 5 pilar, kok kayaknya cocok ya dengan apa yang memang saya ada di kepala saya kayak gitu. Nah, mungkin bisa next gitu ya selanjutnya Mas Bobby. Nah, jadi saya tuh punya rapot ketofastosis bulanan buat saya. Jadi itu untuk memantau sebenarnya gimana sih progres KF saya yang saya jalani gitu, apakah emang bagus apa enggak gitu. Jadi sudah saya ceritain di Agustus 2017 ketika saya mulai KF bulan pertama, berat badan saya 146,8, GDP sewaktunya 102, GD sewaktunya, terus gula darah posnya 98. Dan kolesterol, asam urat juga saya ukur dengan kit yang di finger prick itu ya, yang di jari kita prick. Nah, lalu ketika saya kasih keterangan tambahan di samping itu, jadi saya mulai fase induksi seperti teman-teman pada umumnya, dan pada saat itu badan saya itu masih penyesuaian, masih suka merasa lapar di luar jam makan, karena saya bisa makan 5-6 kali, KFC hajar, donat hajar, croissant hajar, semua. Jadi semua apa yang lewat depan mata, apalagi di Eropa yang namanya pastry sama cake itu kan sangat menggiurkan gitu. Di perjalanan dari rumah ke kampus tuh ngelewatin coffee shop yang banyak di jendela-jendela, banyak croissant, kayaknya oke nih mampir sebentar gitu kan. Jadi mampir mah 2-3 kali mampir malah telat ke kampusnya gara-gara mampir beli croissant gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin kita masih kayak sugar craving gitu Mas Tio. Jadi sugar craving masih kenceng banget. Tapi saya terus paksain aja minum VCO. Nah, mungkin kesulitannya untuk saya di sini minum VCO itu selain apa rasanya yang nggak enak, awal-awal saya ngerasa mual gitu. Di sini VCO itu selalu beku karena suhunya dingin. Yeah. Jadi susah. Jadi ada usaha lebih kalau mau minum VCO di sini tuh harus saya ambil dari botol VCO-nya itu, saya taruh di gelas kecil gitu, terus saya angetin dulu di microwave tapi di suhu yang rendah biar nggak rusak asapnya. Nah, itu nunggu dulu sambil saya nyeduh teh hijau. Nah, asumsinya setelah itu hangat, teh hijau juga udah bisa diminum. Saya minum VCO, langsung minum teh hijau biar untuk menetralisir
rasanya yang agak-agak ya semeriwing gitulah pokoknya. Nah, akhirnya saya pantau per bulan perkembangannya gimana kayak gitu. Saya sempat bikin grafiknya sih, cuma saya nggak tampilkan di sini. Di September 2017 GDP saya udah 80. Jadi bagus nih, udah oke. Tapi saya nggak pengen moving dulu dari fase induksi. Saya pengen stable dulu gitu. Saya pengen stable dulu, pengen stabil dulu biar sampai paling tidak sampai 1-2 bulan ke depan. Kalau memang sudah stabil, saya bisa move ke fase selanjutnya kayak gitu dah. Dan saat itu berat badan saya juga sudah turun lumayan dari 146,8 sampai 137,6. Hampir 10 kilo. Hampir 10 kilo dalam 1 bulan. Akhirnya setelah gagal ikut tadi pola diet yang dengan berbagai macam makanan mahal-mahal tadi, steak masih sekian pound sterling, saya nggak sanggup sebagai student untuk beli itu. Akhirnya dengan KF ini alhamdulillahnya berhasil kayak gitu. Saya juga udah mulai kelihatan gitu 10 kilo. Nah, dari situlah ketika sudah mulai kelihatan hasilnya, saya semangat gitu untuk terus lanjutin ini gitu. Dan itu juga sudah mulai berkurang kayak gejala-gejala sesak napas tuh masih ada, cuman tidak sesering dulu kayak gitu. Nah, di bulan pertama itu saya ngerasa mulai ada healing crisis nih. Telapak tangan tuh mulai kesemutan parah, muncul tiba-tiba yang durasinya sebentar. Hilang gitu. Terus muncul lagi. Dan terus kadang pindah ke telapak kaki. Telapak tangan udah hilang, terus pindah ke telapak kaki. Ini bilang, ini kenapa sih badan jadi bertanya-tanya sendiri gitu. Maksudnya ini nah tadinya itu saya mikir apakah ini efek samping atau apa namanya, kita manusia. Terus akhirnya saya coba-coba cari-cari informasi sendiri, dan akhirnya oh ini mungkin yang namanya healing crisis, saya lihat gitu. Nah, pas KF juga saya juga mulai ketemu konsep yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada konsep ancestral lifestyle atau 5 pilar KF itu saya coba terapkan. Dan mungkin yang saya paling pelajari dan saya paling belajar sih adalah bahwa mengenali HC diri sendiri itu sangat penting gitu. Jadi kadang HC saya dan HC teman-teman mungkin berbeda karena mungkin kita punya keluhan yang sebelumnya juga beda-beda juga kayak gitu. Nah itu sih saya ngelihatnya, saya belajar living proof-nya diri saya sendiri waktu itu gitu. Lab-nya tuh diri saya sendiri kayak gitu. Widih. Sama posis pasca KF. Nah di situ saya nggak bisa ngeliat di bawahnya nih. Jadi situ ada bulan-bulannya ya, di bawah tuh ada yang setelah sekian bulan saya ambil dokumentasinya untuk saya sendiri gitu. Ini di 3 gambar ini adalah metamorfosis pasca KF Agustus 2017 sampai Desember 2019. Jadi 1,5 tahun. Kira-kira saya dalam tiga time point saya ambil 3 gambar berbeda. Dan artinya sebenarnya mungkin karena permasalahan awal dari masalah kesehatan adalah karena kelebihan berat badan, jadi overweight kan memang itu kayak gudangnya segala penyakit dimulai dari situ gitu. Metabolic syndrome dan segala macam itu perlahan itu saya sudah mulai merasa lebih enak jauh kayak gitu. Mungkin bisa next tadi. Ini yang bikin histeris. Papa histeris ini. Untung di mute. Ya. Ini metamorfosis pasca KF saya dari Februari 2019 sampai akhir bulan yang lalu, Desember 2020. Nah jadi sempat waktu itu naik lagi 5 kilo di tengah-tengah itu, terus turun lagi. Nah saat itu mungkin saat itu saya ngelihat kenapa ya, padahal pola makan tetap kayak gitu. Nah mungkin saat itu saya lagi stres untuk sidang dokter saya, jadi tidur waktu itu
tidur apa namanya kurang stabil, artinya kurang banyak jamnya gitu. Karena cuma 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam kayak gitu, dan juga mungkin stres level saya waktu itu lagi tinggi banget kayak gitu. Nah, akhirnya apa namanya? Ya semenjak saya sekarang saya stabil di 80 nih, udah sekitar 1 bulan ya, 2 bulan 3 bulan nih sudah stabil 80 aja kayak gitu, dari 146,8 berarti berapa sih turunnya itu saya nggak hitung tadi ya, pokoknya segitulah turunnya. Nah, jadi itu mungkin ya. Terus selain dari apa tadi saya sampaikan, berat badan turun yang diikuti dengan bonus yang didapat setelah ber-KF selama 3 tahun 5 bulan. Berbagai keluhan kesehatan yang dulu dimiliki itu hilang satu persatu gitu. Jadi yang tadinya suka dak-diduk sering, suka kesemutan, terus suka pusing, itu udah nggak pernah saya alami. Alhamdulillah sampai hari ini tuh udah nggak pernah datang lagi dia. Nah, terus tingkat stres berkurang dan emosi jadi lebih stabil. Jadi mungkin kan adanya mental clarity dari efek keton yang kita pakai sebagai fuel itu ya. Jadi nah, itu yang saya alami, selain berat badan berkurang, terus tingkat stres berkurang juga, emosi lebih stabil, dan berbagai keluhan kesehatan hilang. Dan yang ketiga lebih happy sebenarnya, bisa beli baju dan celana di toko manusia gitu, di pusat perbelanjaan. Toko manusia. Kita nggak perlu bikin penjahit. Emang kita mau bikin hordeng kan? Enggak ya. Dulu tuh kayak selalu, saya ingat waktu mau S1 waktu di ITB, toga saya itu nggak ada yang muat. Bayangin toga itu kan, baju wisuda itu kan besar kan, itu seukuran paling besar nggak ada yang muat, saya harus custom gitu kan. Saya harus ke mana penjahit, terus bahannya kok banyak ya, bahannya kayak mau bikin hordeng, jadinya kayak itu kalau inget-inget tuh suka lucu sendiri aja jadinya. Nah, ukuran baju dan jaket itu dari 3XL atau 4XL jadi M sekarang gitu. Jadi M. Ukuran celana dari 46 jadi 34 atau 32, tergantung dari apa namanya, dari brandnya, dari mereknya kayak gitu. Nah, terus saya jadi ada hobi baru nih setelah ikut KF. Nah, saya jadi ada hobi baru yang tadinya hobi-hobi yang nggak bisa saya lakukan, kayak jalan kaki, naik gunung, kayak gitu-gitu. Dan juga, nah karena di sini ya, karena saya mulai KF ketika saya di Inggris, yang nggak ada bakuler, saya bisa pesen GoFood langsung gitu, atau pakai order, otomatis jadi harus masak dan baking menu provide buat konsumsi pribadi sendiri, karena nggak ada gitu. Ada sih jual di London gitu, cuman kan harus diorder dan harganya juga mahal banget. Misalkan ada donat gitu, donat keto gitu, 5 biji aja tuh jatuhnya sekitar 520.000 gitu, dan saya lagi-lagi student, bisa ngelihat gambarnya aja tapi nggak bisa beli gitu maksudnya. Jadi otomatis yang bisa dilakukan itu adalah kita bikin sendiri gitu, misalkan bikin sendiri, baking sendiri, coba gagal ditelan sendiri, atau ada lagi korbannya, misalkan teman serumah saya, ini gagal nih, lo mau makan nggak? Ini boleh coba. Jadi nggak sedih banget. Jadi kalau apa namanya, percobaannya ada sama host saya satu lagi kayak gitu, dan kulit jadi lebih sehat dan tidak kusam gitu. Dan berbagai bonus lainnya yang mungkin terlalu banyak untuk dirinci kalau saya melihat. Boleh next. Nah, ini sih hambatan selama KF karena emang saya suka makan. Jadi ada trio NKM kalau saya, nasi, kuitiau, mie. Ini tuh paling jahat sih. Kayaknya semuanya ini. Iya. Jadi tuh waktu awal-awal saya kuliah tuh, saya tuh bangun tuh udah kayak bibi-bibi itu, bangun jam 5 pagi gitu, udah masak nasi, bikin sayur, kotakin.
ayam goreng ayam untuk mau masukin. Nah itu dibawa buat bekal makan siang. Nah nasi malamnya kuitiau atau bikin apa segala macam, pokoknya harus nasi kayak gitu. Sampai teman saya bule-bule di sini tuh, lu makan nasi pagi siang sore? Iya, emang begini dari kecil. Jawabannya gitu aja, enteng. Terus mereka sampai geleng-geleng kepala. Gila lu ya. Terus mereka udah bilang gitu, saya tetap nyuap aja, santai gitu kan. Lu mau? Kadang-kadang, iya kadang-kadang kita suka balikin gitu. Jadi, dan apa namanya, satu lagi saya itu kadang suka invite, suka ngundang teman-teman saya buat nyobain masakan Indonesia kayak gitu kan. Di kota saya di Newcastle itu nggak ada restoran Indonesia, jadi ya sebagai salah satu duta istilahnya bisa mengenalkan budaya kita, makanan ya, jadinya ya wajar ketika Sabtu Minggu teman-teman datang bikin tumpeng lah, bikin inilah, bikin itulah, yang akhirnya ya wajar badan saya jadi 146,8 kilo itu. Jadi ini si trio NKM ini buat saya ini sang mantan terindah. Dideketin, menyakiti, tapi dijauhin, ngangenin gitu. Itu sih yang yang jadi ini. Nah, terus akhirnya tadi saya bilang karena emang nggak ada bakulers, jadi saya harus kreatif sendiri, nyari-nyari resep yang sesuai dengan budgetnya student kayak gitu. Akhirnya kreatif untuk ber-KF, bikin 4 musim, bikin kue-kue sendiri, bikin rendang sendiri, bikin apa aja sendiri, yang penting tetap bisa memenuhi amunisi saya selama ber-KF di sini kayak gitu. Boleh next, Mas. Terakhir. Dan ini terakhir dari saya semacam closing remark itu, pesanan kesan saya selama ber-KF itu, kalau saya tadi saya sampaikan mungkin ketofastosis itu atau KF itu mungkin bukan pola diet, lebih tepatnya kalau buat saya ada sebagai gaya hidup aja, lifestyle, yang bedanya kan kalau pola diet ada masa akhirnya kapan, tapi kalau gaya hidup ya sampai kita terus-terusan kita merasa nyaman ya menjadi gaya hidup kita gitu. Terus poin kedua yang lebih penting lagi yang buat saya ini, kenali ketika healing crisis diri kita sendiri gitu. Jadi karena beda-beda tiap orang riwayat kesehatan yang terdahulunya beda-beda sehingga hasilnya beda-beda, dan penting juga untuk pelajari gimana cara mengatasinya gitu. Kalau misalkan ada hasilnya begini, kira-kira mesti apa, dan jangan ragu juga mungkin untuk kontak teman-teman di komunitas yang pernah mengalami hal yang serupa, bisa jadi kita dapat masukan yang lebih bagus kayak gitu. Yang ketiga, ini yang paling penting dibanding dengan yang lain-lain ya, mungkin terus menjaga ancestral lifestyle kita atau 5 pilar yang kita ada 5 pilar KF ini secara konsisten. Jadi sering berpuasa, mau 16/8, mau 18/6, terserah, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya 16/8, terkadang 18/6, WF sekali-kali kalau lagi bisa, kalau lagi itu. Nah, terus yang kedua, pola makan rendah karbohidrat yang seperti kita udah tahu semua nih, 5 pilar ini, tinggi aktivitas fisik, banyak berolahraga, yang mungkin setelah badan mengecil juga aktivitas kan lebih energi kita untuk bisa jalan kaki, dan untuk bisa kalau misalkan mau istilahnya kita mau gym atau mau coba weight training gitu juga mungkin bisa. Nah, yang keempat sama kelima mungkin ini disampaikan itu kayaknya tuh gampang gitu. Ketika diet, rendah stres, tidur berkualitas. Tapi kalau saya rasa dua faktor ini tuh justru yang malah paling susah untuk dilakuin gitu. Kadang-kadang. Karena rendah stres, apalagi lagi corona gini, yang lagi COVID gitu, misalnya lagi pandemik gitu ya, susah banget buat berpikiran positif gitu. Kadang-kadang lihat ini vaksin begini, ini efeknya begini, tapi bilang sekarang khawatir A, khawatir B, khawatir informasi yang masuk ke kita sendiri itu penting banget, karena itu yang akan ngejaga stabilitas dari stres kita gitu. Dan kita nggak perlu
dan kita mungkin nggak perlu ngedengar semua yang masuk. Jadi saring betul-betul apa yang kira-kira perlu didengerin atau enggak, dan semua orang emang bisa memfilter informasi. Itu sih saya lihat penting banget. Piknik juga di corona ini kan susah juga, lagi piknik lagi corona. Kalau di sini sekarang di Inggris kita lagi lockdown fase 3 sejak seminggu lalu, karena mungkin teman-teman udah dengar ada strain baru virus COVID dari Inggris. Jadi di sini cuman ketika keluar belanja itu di rolling setiap blok itu seminggu sekali, misalkan nggak boleh, itu yang kita nggak boleh keluar dari kota kita kayak gitu untuk mencegah pandemi berkembang. Nah jadi pikniknya ya apalah, YouTube-an lah, misalnya ikut TFH lah, apa. Jadi yang penting piknik ini kan mungkin diartikan bukan hanya keluar ke alam gitu kan. Jadi kita interaksi, ketawa-tawa sama teman-teman kita via online juga via TFH bisa gitu. Tidur berkualitas, usahakan tidur sebelum jam 10 malam, ini juga ya diusahakan kan. Jadi sebisa mungkin kita tidur 10 malam nih, yaitu terkadang ya susah juga sih, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa jadi lebih baik. Terakhir mungkin kalau dari saya pesannya adalah enjoy dalam menjalani gaya hidup ini, karena kita tahu dan kita semua living proof yang sudah istilahnya sudah bertransformasi menjadi kita yang sekarang. Mungkin begitu dari saya. Semuanya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, habis rebahan. Habis rebahan. Intermezzo dikit, Mas. Mas, aku kan nggak tahu Newcastle itu deket sama ini nggak? Mayfair atau Kingston? Kingston nggak terlalu deket sih, Mas. Kalau Mayfair jauh. Di Midlands kalau misalkan Kingston ya. Kalau Mayfair? Kayaknya kota kecil. Saya nggak pernah. Saya nggak tahu, pernah dengar aja. Nah, gimana gitu, Mas? Oh, aku ada itu sih, sering bisnis. Maksudnya bukan sering belanja di daerah situ, tapi online juga sih. Aku penasaran mau lihat tokonya kayak apa sih yang kalau deket itu. Aku pengen tahu, difotoin gitu kan. Aku sering trading sama orang di Mayfair, di Blowers Jewelers, tapi belum pernah lihat langsung orangnya. Jadi aku penasaran juga kalau deket. Nggak misal deket difotoin, pengen lihat tokonya kayak apa sih, bener gitu lah. Kita juga masih belum bisa keluar kota kita. Nggak bisa ya? Belum bisa. Aku sementara stop videonya dulu biar sinyalnya lebih stabil deh. Lockdown ya. Ya, masih belum bisa keluar kota ya. Masih belum bisa, Mas ya. Boleh dikasih slide-nya yang itu nggak? Apa tadi yang gejala-gejalanya dia tadi itu, Mas Budi? Oke, sebentar aku lihat dulu ya. Gejala, yang tadi, yes. Ya, yang gejala-gejala dia itu. Ini aku mau tanya jawab sama Mas Alidi ya, mengenai gejala-gejalanya ya. Ya. Ini waktu Mas Alidi masih makan 4-5 kali sehari, biasanya makannya itu makan 4-5 kali sehari itu kira-kira apa aja Mas yang dimakan? Contohnya nasi. Karbo, Mas. Lauknya apa aja kira? Lauknya apa aja? Iya, lauknya ya ayam, ikan, ya daging gitu-gitu. Tapi seringnya ngemilnya itu sih Mas Tio, ngemil yang tadi saya bilang, makan itu kalau roti itu berarti bukan makanan, tapi ngemil. Jadi ngemilnya tuh hamburger, roti, hotdog yang gitu-gitu. Ini kan Mas kan keluhan-keluhan kesehatan kan udah diindikasikan ada aritmia sama kardiomegali, pembesaran jantung. Daging, terus juga ada karbo, mie. Ada gangguan irama jantung, pembesaran jantung, yang kardiomegali, terus ada gangguan tidur, obstructive sleep apnea, sering sakit kepala hebat. Ini sering sekali sakit kepala hebatnya biasanya pagi atau sore nih biasanya nih. Kalau pagi atau sore itu tiba-tiba kayak sakit kepala hebat. Atau malam ya? Biasanya itu paling sering tuh pas habis bangun tidur sih Mas biasanya. Iya, bangun tidur.
Terus kalau Habis ada bangun nggak tidur gejala tuh, kayak iya, kayak bangun pas pagi-pagi bangun berarti ya. berdiri, pas dari bangun tidur itu berdiri gitu kayak sempat keliengan atau berat tapi langsung diikuti gejala jantung Oh berdebar. iya. Ya. Jadi dari Nah, posisi itu duduk iya. atau gitu. Iya juga, iya. Itu namanya Nah, ortostatik hipotensi. itu termasuk Itu dan namanya, sebagainya itu tadi, Mas. ya, makanya aku Iya. mau ngecek semua. Itu namanya ortostatik hipotensi. Jadi dari posisi senderan atau posisi rebahan, bangun tiba-tiba kayak sempet nggak itu, terus tiba-tiba kayak ini jantungnya ngejar, gitu loh. Terus sering sesak napas itu udah pasti. Iya, pernah gitu ya. Nah, makanya Mas kenapa kemarin mengalami HC-nya itu di seputar telapak tangan dan telapak kaki, Mas juga sering mengalami kram di kaki dan jari tangan, terutama di ujung-ujung suka dingin, akral dingin namanya. Betul. Terus Mas juga mengalami kulit kusam, kering berjawat, itu juga disertai dengan hiperpigmentasi, ada penggelapan kulit di beberapa area tertentu. Itu beda-beda tiap orang. Yep. Nah, terus ini yang aku tambahin, Mas suka tiba-tiba di sini leher pegel, pundak, kadang-kadang punggung tengah-tengah sini suka pegel-pegel kayak nyeri gitu, kayak pegel. Kayak kenceng gitu ya Mas, berarti Mas ya? Iya, kayak kenceng, kayak berat kayak gitu di leher. Leher sih. Atau pundak. Leher Mas, leher sering bang. Iya sering dibilang, ya sering juga lah. Terkadang ya, leher sih. Terus Mas leher suka kadang-kadang bangun malam, suka pipisnya sering kalau malam terus. Kalau malam, ya dulu sih Mas, ya dulu ya. Ya, waktu dulu ini yang dulu ini. Iya. Dulu ya. Nah, sering pipis sering, terus kadang-kadang mau tidur lagi susah. Pas lagi bangun dari tidur itu yang tadi saya cerita yang apnia itu, terus pipis kayak gitu-gitu. Padahal minumnya udah sedikit gitu, nggak tahu dari bukan masalah minumnya, bukan pipis karena minum itu memang Mas tiba-tiba malam-malam bangun pipis, tiba-tiba kadang-kadang pipisnya juga berdebusa. Iya, waktu dulu sih sering bangun pipis malam gitu Mas ya, malam sering pipis gitu dulu ya. Iya. Tahu nggak Mas yang terjadi apa Mas? Frekuensinya sering sih. Tahu nggak apa yang terjadi Mas? Apakah itu? Itu kalau itu semua konsekuensi dari klausanya ialah hiperaktivasi dari simpatetik system. Artinya walaupun Mas makan banyak, itu mungkin Mas karena mungkin kalau makan banyak itu merasa badannya enakan, tapi Mas nggak bisa menutupi hiperaktivasi dari sistem stres. Sebetulnya sistem stres Mas itu tegang terus tinggi. Itulah yang kemarin kalau Mas nonton TFH sebelumnya, aku jelasin, kejadian aktivasi sistem stres ini terjadi di orang, bukan kalau kita sistem stres berlebihan itu, efeknya itu juga kalau, Mas kan kesannya kalau makan terus kayak nyaman kan? Iya, betul. Ya maksudnya kalau nggak makan kayak udah mulai berasa apa, makanya pengen makan lagi. Iya. Mas kalau lebih merasa kayak kalau makan tuh lebih stabil, anteng, tenang gitu loh, dibanding kalau nggak makan, betul kan? Betul, Mas. Ya, itu sebetulnya Mas menutupi sistem stres Mas yang sudah exhaustion, sudah keletihan. Jadi pola makan Mas itu kenapa tinggi karbonya? Kenapa? Karena dengan karbo Mas bisa menutupi semua gejala-gejala itu. Jadi gejala-gejala itu ditutupin semua itu dengan cara makan karbohidrat, melompatin insulin, Mas baru nyaman. Tapi Mas bakal berasa terutama di malam hari saat Mas kan kalau tidur kan nggak makan. Iya. Nah, karena postprandialnya setelah makan 2-3 jam setelah makan kan gula darah kembali turun. Yep. Ya, kalau gula darah udah kembali turun, untuk menyediakan energi somehow sistem stres harus kerja lagi, harus ngeluarin lemak dari badan. Karena gulanya kan udah diturunin normalnya dengan insulin kan. Nah, kalau itu sudah kembali turun dan Mas harus memakai lagi, disitulah sistem stres yang jelek kelihatan. Nah, disitulah Mas mulai merasa nggak nyaman, Mas mulai bergejala. Jadi overaktivasinya dari sistem stres di tubuh Mas ini, overaktivasinya itu yang membuat Mas mengalami
aritmia, terus kardiomegali, gangguan tidur juga salah satunya, tidurnya menjadi makin sedikit. Semakin sedikit tidurnya itu Mas sifatnya juga domino. Kedepannya Mas juga makin lebih susah untuk tidur. Kayak tidur itu kayak harus berusaha banget. Betul nggak? Iya, betul. Nah, Ya, bisa kayak domino tidur efek. 8 jam aja tuh udah 4 jam aja Mas ya udah berkah banget itu. 4 jam Nah, aja setelah udah. setelah Mas KF, intinya dibikin ketosis, otak dibikin mengenal lemak di badan, yang terjadi apa? Yang terjadi, Mas tiba-tiba stresnya tadi udah kemampuan untuk nahan stresnya itu udah kecil, Mas tiba-tiba melebar. Begitu melebar, Mas kayak agak entengan, kayaknya nggak selalu harus makan. Yang kedua, endurance Mas meningkat. Dulunya mungkin baru jalan sebentar aja udah ngap, sistem stresnya udah nggak kuat. Sekarang kayak, padahal aku nggak pernah lari sebelumnya, aku nggak pernah olahraga sebelumnya, tapi kok jalan kaki jadi lebih mudah, jogging jadi lebih mudah, kayak tiba-tiba kayak udah pernah latihan sebelumnya, padahal belum pernah latihan. Jadi kayak endurance capacity-nya meningkat, betul nggak? Betul sih, iya. Jadi hobi jalan kaki sekarang Mas. Karena nggak nyaman, karena sistem stresnya untuk sekarang untuk bekerja itu nyaman. Mas bisa mudah melepas lemak di badan untuk tenaga tanpa susah payah seperti dulu. Nah, jadi Mas itu santai atau rileks dalam menggunakan sistem stresnya untuk melepas lemak dari badan. Dulu Mas susah banget. Sistem stres Mas itu dulu udah sempit banget. Saking sempitnya stres ini, Mas mungkin dulu kalau nggak makan mungkin cepet banget gampang emosi, cepet banget mungkin gampang kayak ada muncul anxiety, ketakutan, atau banyak pikiran, nahan emosinya lebih susah dulu dibanding sekarang. Betul nggak? Analogi pedal gas. Ya, karena sebetulnya walaupun Mas bisa nutupin gejala dengan makan karbo itu, tapi sebetulnya Mas tidak memperbaiki sistem stres Mas. Oke. Mas kayak mengalami domino efek terus, nggak selesai masalahnya, tapi Mas berusaha menyamankan diri dengan makan terus. Betul nggak? Ya. Nah, iya. Jadi emang makan tuh semacam kayak piknik. Jadi relieving ya, kayak relieving something. Jadi kayak relieve something, yes, indeed. Ya. Satu yang sempitnya itu. Wajib. Ya ini jadi keluhan ini yang makanya aku bilang sampai ada ortostatik hipotensi tadi, itu udah ciri-ciri banget kalau sistem stresnya itu udah kerja berat. Nah, begitu Mas KF, perbaikannya digeser Mas di slide-nya, Mas Budi. Oke. Geser lagi. Yang ada gejala perbaikan itu, Mas. Oke. Nah, oke. Nah, ini tingkat stres berkurang dan emosi lebih stabil, betul nggak? Iya, ini yang dirasa banget sih. Jadi sebenarnya berkurang. Yang sangat enteng. Jadi maksudnya Mas jauh lebih sabar handle sesuatu, nggak gampang emosian, terus lebih gampang fokus. Iya, betul. Tapi Mas pernah nggak mengalami yang Mas tadi bilang itu, katanya lagi ada ujian apa, stres apa, itu tidurnya berkurang nggak? Tidurnya Mas. Nah, begitu tidurnya berkurang, tingkat stres berkurang, emosinya masih tetap stabil apa berubah lagi? Kembali tidak stabil? Emosi berubah sih, cuman artinya tidak yang terlalu emosian, cuman emang pasti berubah ketika kalau kita tidurnya cukup gitu, Mas. Ya, jadi setiap Mas mengalami kurang tidur, kerasa banget nggak efeknya? Banget. Senggol bacok ya kan? jadinya. Iya kan? Kalau dulu Mas waktu masih makan karbo, kurang tidur, pas saat terjaga, Mas bisa santai kalau masuk karbo, betul nggak? Iya, benar. Kalau sekarang Mas kan nggak makan karbohidrat. Iya. Kalau kurang tidur bisa ditutupin nggak? Bisa. Kalau kurang tidur bisa ditutupin nggak kalau udah KF? Oh, kalau kurang tidur nggak bisa. Nah, kalau kurang tidur tetap ya, artinya kita bakal tetap akan stresor-nya tinggi ya. Iya, jadi kayak badan begitu kurang tidur, tadinya di KF merasa nyaman, enteng, jalan enak,
begitu kurang tidur, begitu karena Mas ada stres berlebih juga dari pikiran dan harus itu. Pokoknya apa yang membuat Mas menggunakan sistem stres berlebihan saat Mas ketosis ini dengan cara kurang tidur atau Mas menambahkan dari pikiran berlebih karena suatu hal, itu langsung kerasa nggak di badan? Cepet nggak alarmnya bunyi? Iya sih, jadi nggak kurang nyaman aja gitu Mas, artinya berasa gitu. Kita Ya, kalau dulu kan ini dengan makan karbo hilang lagi kan. ya. Ketutup. Nah, Ya. jadi sistem stres Mas sekarang karena sebetulnya gini, ketosis itu sebetulnya menggunakan sistem stres, tapi menggunakannya dengan mudah. Artinya gini, kalau Mas dulu kan menggunakan tenaganya dari gula, Mas makan nasi, roti, mie, tepung dan sebagainya, kue tiaw dan sebagainya itu kan ngasih di darah namanya gula. Selama Mas pakai gula terus, Mas fine. Tapi begitu Mas membiarkan tubuh menurunkan gulanya, karena kan postprandial harus turun dong gula. Nah, dan Mas harus menggunakan sistem stres lagi, kelihatan jeleknya, betul nggak? Makanya Mas makan sering supaya nutupi terus. Nah, kalau di KF, Mas sekarang bisa enteng semuanya, mulai puasa mudah, ya kan? Mas apanya semua sistem stres Mas gunakan yang membaik menurun. Untuk melihat sistem stres yang berlebihan itu terutama tuh jantung. Karena begitu simpatetiknya overaktif, ini takikardi, berdetak cepat, gitu loh. Nah, itu bakal lebih kelihatan. Kenapa Mas dulu merasakan itu selalu di pagi hari? Karena Mas habis puasa. Waktu awal sebelum KF, Mas selalu merasakannya berat di kepala, otot fasik hipotensi, terus Mas kayak suka berdebar di pagi hari. Itu kenapa? Karena Mas habis nggak makan semalaman. Ya. Jadi mau nggak mau bangun tidur itu menunjukkan Mas habis pakai sistem stres. Karena tidur kan nggak makan dan minum. Yes. Nah, sekarang Mas bangun pagi, heart rate-nya nyaman nggak? Sekarang everything is fine, Mas. Nah, itu dia. Karena begitu Mas choose untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar, artinya menggunakan lemak dari badan tubuh sendiri. Itu artinya Mas menggunakan sistem stres untuk narik keluar. Pull. Kalau Mas kan dulu kan harus push dari makanan. Jadi supaya sistem stres aku nggak dipakai, karena kalau pakai sistem stres itu aku berasa banget nggak enak. Contohnya, aku tidur, yang mau nggak mau sistem stres dipakai karena menjaga aku supaya supaya tetap tidur itu ternyata susah, bolak-balik bangun. Kenapa? Karena Mas melalui jendela puasa. Tidur itu kan puasa. Karena Mas di-challenge melalui jendela puasa, Mas tidurnya jadi nggak nyenyak. Dan pagi bangun kelihatan banget, Mas udah nggak makan. Misalnya Mas stop makan jam 10 malam misalnya. Ya kan, dulu Mas waktu makan 4-5 kali itu berhenti makan jam berapa kira-kira? Berhenti makan kira-kira jam berapa? Kadang kalau lagi bangun tidur, kebangun dari tidur ya lapar makan, Mas. Misalkan karena jam 1 pagi, jam 2 pagi ya makan. Betul, tapi begitu setiap ketemu sistem stresnya harus kerja lagi karena Mas udah lewatin postprandial 3-4 jam, udah turun gula darahnya, Mas ngerasa lagi kan, kayak pagi-pagi itu kayak bergejala itu. Nah, sebetulnya bergejala itu karena Mas harus menggunakan sistem stres yang sudah kecil kemampuannya. Nah, begitu Mas ketosis, sistem stres Mas itu dikasih perlebaran gratis. Kemampuan untuk menarik lemak dari badan jadi mudah. Kenapa? Karena yang ngontrol autonomic nervous system kita itu otak. Jadi otak kalau dulu belum kenal lemak lewat keton, otak cuma ngandelin gula, gulanya turun, selesai. Otak kemampuan menjaga sistem stresnya itu udah berantakan kontrolnya. Begitu kontrolnya berantakan, udah kelihatan bahwa simpatetik Mas itu overdrive, hyperactivated sistem simpatetiknya. Itu yang membuat Mas tegang di leher, membuat Mas jadi sering pipis. Itu yang membuat Mas suka kadang-kadang kalau udah tinggi banget ya, adrenalin rush udah tinggi banget, itu juga suka kram-kram di kaki atau di tangan, ujung-ujung jari, karena dia di-preserve untuk organ-organ lain lebih penting. Karena sistem stres nggak mampu handle untuk semua seluruh tubuh, dia handle untuk yang penting, jantung dan sebagainya. Makanya Mas kehilangan tekanan di ujung-ujung jari. Itu yang terjadi. Nah, itu semua hilang saat otak sebagai pengontrolnya
diberikan keleluasaan dengan mengenali keton, energinya di otak jadi konstan. Nah, begitu dia konstan, dia mengontrol autonomic nervous system untuk menyeimbangkan kembali gampang. Dan yang paling terlihat setelah Mas ketosis apa, Mas? Kalau diperhatikan, tidurnya makin nyenyak nggak? Makin panjang nggak? Artinya tidur jadi lebih mudah sih, Mas. Maksudnya artinya kalau misalkan kita dulu waktu mau tidur aja tuh usaha, mau tidur tuh usaha banget gitu. Sekarang tuh tidur ya udah 10 menit barengan udah hilang gitu. Nempel langsung berangkat. Kayak artinya apa? Untuk tidur, jadi tidur itu merupakan pergeseran antara parasimpatetik ke parasimpatetik. Artinya gini, tidur itu merupakan transisi antara stres ke rileks. Jadi semakin kita rileks, lama-lama kita rileks, lama-lama kita tidur. Kayak gitu. Nah, kemarin kenapa Mas susah tidur sebelumnya? Kenapa? Karena simpatetik tone Mas nggak turun-turun. Jadi Mas kayak untuk masuk rileks itu susah. Mas usaha tidur itu berusaha. Kalau sekarang Mas karena udah dibuat rileks, terutama Mas kalau udah jam 3 sore itu udah mulai merasa lebih rileks, santai. Sampai malamnya itu udah mulai santai. Itu kayak rileksnya itu membimbing Mas mudah tidur. Jadi kena batas sebentar, les tidur. Ini di luar faktor kalau Mas memang ada stres pikiran ya, tapi kalau nggak ada stres pikiran harusnya kayak cuman les. Betul nggak? Jadi kayak mudah untuk kayak Mas merasa kalau udah malam itu mudah untuk rileks dan tidur. Sebetulnya yang membuat Mas mudah tidur itu karena Mas rileks. Mas nggak tegang. Karena kunci untuk bisa tidur itu bukan dengan aku mau tidur nih, aku mau tidur. Malah mungkin dulu Mas mengalami namanya fear of sleeplessness. Maksudnya ketakutan akan tidak bisa tidur. Dulu sebelum KF. Iya dulu. Pernah nggak? Nah, kayak semakin Mas takut nggak bisa tidur, semakin nggak bisa tidur, betul nggak? Iya pasti gitu sih Mas. Maksudnya karena apa? Tidur tuh usaha banget gitu. Ini kayak mau tidur sebenarnya cuman nggak bisa tidur. Jadi ya kita khawatir nggak bisa tidur jadinya. Lihat tempat tidur dengan stres duluan. Itu dengan Mas seperti itu, Mas memicu namanya hyperarousal di emosional. Hyperawsalnya itu di emosional itu kembali menekan sisi fisiologinya. Mas malah lebih sering muncul yang sesaknya itu. Mas kayak aduh, kayak mau tidur tapi kok jantungnya malah berdebarnya lebih kencang. Bukannya lebih santai, malah lebih kencang. Nah, jadi itu kayak vicious cycle. Itu resep insomnia. Resep terbaik buat insomnia. Ketakutan akan tidak bisa tidur, hyperarousal, ke fisiologinya Mas lebih berdebar atau lebih alert. Insomnia udah. Tapi jadi kuncinya tuh memang nggak boleh takut nggak bisa tidur. Kalau orang mau tidur yang benar itu ialah niatnya aku mau relax. Kalau Mas sekarang kayak aduh nempel bantal, sebetulnya Mas tuh bukan berusaha tidur tapi Mas cuman kok lebih relax ya sekarang ya. Relax, tidur. Karena Mas masuk ke zona relaksasinya itu lebih mudah. Jadi kuncinya itu selalu relaksasi, bukan usaha. Karena usaha itu sebetulnya malah arousal. Apa sih nama bahasa Indonesianya arousal apa ya, Mas? Mas Aldi tahu nggak arousal? Arousal itu bahasa Indonesianya apa ya? Mas Aldi kan jago. Susah juga sih saya tahu artinya. Ya, Mas tahu artinya, tapi kita mau bahasa Indonesia susah. Jadi kayak kita kayak lebih dibikin alert gitu loh. Dibikin alert. Nah itu hyper alertness, hyper arousal. Jadi itu yang malah membuat kita malah sulit tidur, dan itu terjadi karena fear of sleeplessness tadi, ketakutan tidak bisa tidur. Ketakutan tidak bisa tidur ini muncul karena Mas tipikalnya stresnya masih tinggi dan juga memicu anxiety, ketakutan akan tidak bisa tidur. Nah, itu jadi kayak accumulate. Makanya kan Mas dulu kan sistem stresnya kecil jadi gampang cranky, anxiety. Itu gampang muncul lah. Kalau Mas nggak buru-buru masukin karbo lagi. Nah, itu semua dinetralkan dengan ketosis. Itulah fondasinya ketosis. Jadi ketosis itu fungsinya ialah memberikan modalitas kita untuk memiliki stres sistem yang lebar. Tadinya kita kalau kita dulu mau ngegas sistem stres kita itu berat,
Mas harus masukin gula dulu, sumber gula dari makanan, baru Mas kesannya kayak bertenaga, enteng. Ngegasnya untuk supaya mobilnya jalan, Mas bertenaga itu enteng kalau setelah makan. Kalau sekarang Mas nggak makan, tapi kok buat jalan, buat aktivitas, buat mikir, kok enteng-enteng aja ya. Padahal ini kan harus digas pakai sistem stres, ambil lemak dari dalam, betul nggak? Betul. Nah, kalau sekarang enteng. Kalau dulu kok berat banget. Nah, itu. Jadi rahasianya adaptasi ketosis, di mana Mas udah mulai nggak gampang mual. Karena kalau sistem stresnya masih tinggi juga itu menekan ke lambung loh. Maksudnya bikin makannya makin dikit, makin nggak selera. Kalau sistem stresnya aktivasi, Mas banyak pikiran mana bisa makan. Coba. Benar nggak? Tapi semua itu dibikin rileks. Dan Mas tadinya mungkin awal-awal sembelit, sekarang kok udah rileks, udah nggak sembelit lagi. Itu nggak? Iya, benar Mas. Awal-awal ya sembelit, cuma sekarang udah enggak. Betul. Udah enggak, kenapa? Karena Mas tidurnya juga udah bagus, tapi mungkin Mas muncul lagi kemarin sembelit pas yang Mas bilang Mas ada naik 5 kilo kurang, terus yang naik 5 kilo itu mungkin Mas sembelit lagi. Iya, kadang sih Mas, maksudnya karena mungkin stresnya kita naik kan itu saat tidurnya kurang, stres kurang itu jadi sembelitnya itu konsekuensi, kausalitasnya aktivasi sistem stres. Itu cara mengenalinya. Yang kita nggak sadar, kok saya gini-gini ya. Terus kenapa tidur saya jadi berkurang? Karena Mas tegang lagi kemarin ini. Jadi konsekuensinya Mas susah tidur, kausalitasnya Mas aktivasi sistem stresnya berlebihan. Apa yang menyebabkan aktivasi berlebihan? Ya mungkin Mas ada masalah yang kemarin itu mau apa tadi? Aku lupa, ujian atau apa gitu. Jadi kalau jadi sistem stres itu kan yang pakai misalnya gini, kita puasa itu kan menggunakan sistem stres. Iya. Betul dong? Nah, kita olahraga, kita jalan kaki, moving gitu-gitu. Pakai sistem stres nggak? Pakai. Nah, pakai. Tapi itu semua kan sifatnya intermittent, Mas, berkala. Berkala, iya. Mas kan nggak puasa terus-terusan kan? Mas nggak jalan terus-terusan kan? Enggak. Tapi kalau dipakai saat butuh. Ya, tapi kalau pikiran sistem stresnya sama nggak ya dipakai? Sama. Tapi Mas terus-terusan nggak? Ah, itu dia jawabannya. Jadi efeknya pikiran dipakai terus-terusan itu sama kayak puasa terus-terusan. Sama kayak olahraga terus-terusan. Kalau itu semua dipakai, sistem stresnya bisa nggak kuat digas lagi, kembali seperti dulu. Jadi tips untuk Mas supaya Mas udah 3 tahun 3 tahun 5 bulan menjalani ini, kalau mau awet terus pakai sistem stresnya. Sekarang merasa nyaman nggak dengan gaya hidupnya? Iya, sekarang sih sudah tinggal maintenance saja Mas, sudah ngelanjutin aja istilahnya. Ya, Mas kayak Mas merasa ini bisa jadi gaya hidup. Kayaknya dengan fleksibilitas, Mas nggak harus buru-buru selalu makan. Itu membuat Mas nyaman nggak menjalani aktivitas sehari-hari sekarang? Kalau saya jadi lebih enak Mas, betul. Nah, pesanku, Mas berarti sekarang nyaman menggunakan sistem stres. Tapi pesanku jangan sampai Mas lupa bahwa walaupun sekarang sistem stres Mas enteng pakainya, kalau Mas tiba-tiba nanti di suatu saat mengalami, kok aku muncul lagi nih kayak berat di kepala leher, kok aku muncul kembali nih ortostatik hipotensi, misalnya dari posisi bangun, berdiri tiba-tiba gini, kok kemampuan makanku jadi turun nih, jadi gampang mual, kok gampang keringat dingin lagi nih, kok aku gampang muncul lagi. Jadi gejala-gejala yang Mas dulu waktu sistem stres Mas kecil dengan makan karbo 4-5 kali itu, kalau itu Mas teridentifikasi muncul lagi, Mas langsung buru-buru cari akarnya. Apa ya yang aku pakai berlebihan? Apakah aku puasa kepanjangan? Apakah aku olahraga berlebihan? Apakah aku maraton otak berlebihan karena suatu masalah nggak selesai, dipikirin terus. Ini kausalitasnya. Kalau sampai Mas konsekuensinya muncul, bisa jadi lebih sering, tidurnya jadi susah,
Itu konsekuensi. Ini Mas belum terjadi di Mas, tapi ini pesanku supaya Mas di depan. Kalau mengalami itu, Mas segera mengkoreksi. Jangan berikan stres tambahan. Oh, berarti aku nih puasanya nggak boleh panjang-panjang, aku kurangin dulu. Oh, berarti aku nggak boleh terlalu aktif fisik dulu nih. Aku nggak olahraga dulu deh, istirahat dulu. Berarti cara ngeriset sistem stresku gimana nih supaya nggak keburu akumulasi lagi. Sampai memperkecil kemampuan stres resistanku sampai mengecil, nanti aku malah muncul semua gejala yang dulu aku belum KF muncul lagi. Gimana caranya supaya itu nggak muncul lagi? Nanti aku malah bisa aritmia lagi kalau stresnya ketinggian lagi. Sebelum itu terjadi, Mas langsung buru-buru counter dengan apa? Mas mengidentifikasi gejala yang Mas alami, nanti suatu saat insya Allah nggak terjadi, tapi Mas kalau terjadi itu langsung mengkoreksi dengan cara apa? Kurangi jendela puasa, jangan olahraga dulu, istirahat, mendingan tidur. Perpanjang tidurnya. Mas makan, tidur. Nah, nanti kalau Mas tidurnya diperlebar, sistem stres Mas yang udah kepake kebanyakan tadi, ngelebar lagi. Nah, baru Mas lebih hati-hati lagi makanya. Oh, berarti kemarin mungkin apa saya gara-gara banyak pikiran terus ya? Karena Mas selalu ingat, yang orang suka lupa itu dipikirnya menggunakan pikiran, dengan menggunakan puasa, dengan menggunakan olahraga, dipikirnya itu beda. Oh, enggak. Kalau stres dari puasa itu sehat. Stres dari olahraga itu sehat. Kalau stres dari pikiran jelek. Fisiologinya nggak seperti itu. Tiga-tiganya itu menggunakan sistem stres yang sama. Iya, sama. Jalurnya HPA axis, hipotalamus pituitari melalui kortisol, terus menggunakan sympathetic system, autonomous, dengan antagonisnya parasimpatetik. Simpatetiknya stres, parasimpatetiknya relax. Dua jalur hormonal dan autonomik saraf, dua-duanya dipakai oleh tiga hal ini. Puasa, olahraga, pikiran. Mana yang nggak bisa intermittent berkala, itu langsung buru-buru di stop. Itu Mas harus koreksi ke diri sendiri. Karena kalau Mas, enggak, saya puasa nggak panjang, enggak, saya olahraga nggak berlebihan, Mas nggak tanya, iya saya lagi banyak masalah kepikiran terus. Gejala muncul. Kalau Mas kepikiran terus, pasti kan lama-lama Mas juga nggak bisa tidur kan? Nggak bisa tidur, otomatis Mas nggak bisa ngeriset stres Mas hari itu. Iya. Ini, aku tadi cuma 16/8 kok puasanya cuma buka jam 12 misalnya. Aku juga nggak olahraga kok, cuma jalan kaki. Tapi kok malam ini tidurku susah ya? Nah, ciri-cirinya kayak gitu. Kok tidurku nggak bisa tidur ya? Berarti kan bukan karena puasa berlebihan atau bukan karena olahraga berlebihan yang membuat stresnya nggak turun di malam hari kan? Aku ingat pesanku tadi. Untuk bisa tidur kan harus masuk rileks. Yes, betul. Nah, kalau Mas ada sesuatu yang pemakaian berlebihan, pasti kebawa ke malam hari, itu yang membuat susah rileks. Itu yang membuat susah tidur. Nah, Mas harus bisa identifikasi itu. Oh, berarti nih bener nih. Aku malam ini nggak bisa tidur. Iya nih, aku inget nih, aku banyak pikiran dari tadi nggak selesai, ada masalah ujian atau apa, gini. Dah, oke deh, malam ini agak berkurang tidurku, aku berusaha rileks dapatnya. Tapi besok paginya, Mas jangan puasa panjang, jangan olahraga dulu. Langsung jam 12 habis buka makan, Mas tidur lagi, bayar utangnya dulu. Supaya nggak akumulasi. Karena kalau Mas lupa terus, tidurnya berkurang, aduh aku malam ini cuma tidur 3-4 jam. Besok-besok bisa nggak mampu tidur lagi. Kenapa? Karena akumulasi ke depan. Kalau Mas nggak sadar ini, semua gejala yang Mas punya dulu sebelum KF, sebelum stres resistannya diperbesar, ingat nggak? Sebelum KF kan Mas stres resistannya kecil. Yep, yang Mas tulis di awal itu bisa keluar lagi, percaya aku. Bisa muncul lagi ortostatik hipotensinya, bangun tidur keliangan lagi. Bisa muncul lagi kepala beratnya. Bisa muncul lagi malam-malam bangun pipis berlebihan. Bisa muncul lagi berat di lehernya. Bisa muncul lagi hiperpigmentasinya. Bisa muncul lagi misalnya lambungnya mual, kayak cepat lapar terus. Tadinya gampang nahan lapar, sekarang kok jadi cepat lapar terus, kayak fluktuatif terus sudah makan juga nggak bisa banyak-banyak karena cepat mual pula. Kalau udah sampai itu berarti Mas. Jadi gini, ingat, aktivasi sistem stres yang berlebihan, ciri-cirinya persis sebelum Mas KF. Itu. Nah, Mas sekarang udah sembuh semua, hilang semua. Kenapa? Karena sistem stres Mas sekarang udah enteng. Mas menggunakan sistem stres itu dalam kondisi rileks. Ini yang membuat Mas merasa, aduh, ini mah kalau kayak gini bisa nih jadi lifestyle seumur hidup. Istilahnya nyaman menggunakannya karena Mas rileks.
Tapi jangan coba-coba Mas sampai mengalami stres berlebihan yang mengakibatkan kurang tidur. Kemampuan Mas langsung turun drastis. Makanya dengan ketosis kita lebih diingatkan kalau ada masalah. Apa? Kalau dulu Mas kan waktu masih makan karbo kan Mas setiap ada stres berlebih, Mas nggak koreksi tapi Mas makan. Mas makan karbo untuk nutupin gejalanya, betul nggak? Iya. Kalau setelah KF, Mas nggak bisa lagi. Memang Mas mau makan karbo lagi? Kan nggak. Langsung paginya, kerasa. Karena aku tanya, Mas kalau kurang tidur langsung berasa nggak besoknya? Sangat berasa, Mas. Nah, kalau sangat berasa, itu berarti, jadi gini, tujuan dari sistem stres, jadi cara kerja sistem stres itu sebetulnya ada 3. Satu, sistem stres bekerja melalui aktivasi hormonal. Itu biasanya kortisol, epinefrin, norepinefrin, dari adrenal korteks dan adrenal medula. Itu cara kerja yang secara hormonal. Cara kerja secara otonomik, saraf, aktivasi sistem simpatetiknya meningkat. Itu baru fisiologinya. Secara psikologinya, aktivasi sistem stres itu memicu behavioral response. Harusnya Mas mengalami perubahan perilaku. Jadi kalau ini kan aku bilang ini kan kayak ancestral lifestyle. Ini kan gaya hidup nenek moyang kita. Jadi kalau kita hidup di alam liar, apapun yang mengganggu sistem stres kita harusnya memicu perilaku untuk segera mengcounter stres yang berlebih itu. Contohnya, misalnya di alam liar, seseorang kecapean, keletihan, atau dia terinfeksi yang membuat tubuhnya menjadi stres, itu yang dia lakukan adalah apa? Istirahat, relaxing, tidur. Dia nggak memaksakan tubuhnya. Mungkin kalau di alam liar kita nggak pernah pakai maraton di otak lah, nggak aja. Karena mau ada masalah apa sih di hutan? Paling kalau ketemu beruang, ketemu macan kabur, paling cuma berkala kan. Kalau di lingkungan modern, yang maraton apa? Puasanya, olahraganya, apa otaknya? Kalau aku yakin deh orang di zaman modern makanan di mana-mana siapa sih yang mau puasa terus-menerus? Kalau di alam liar mungkin kita puasa terus-menerus karena nggak ada makanan. Mungkin stres sistemnya dipakai di fisiologinya. Atau pakai aktivitas fisik terus-menerus, ya karena memang harus jalan nyari makan. Tapi untuk pakai otak terus-menerus, hampir lebih kecil ya kemungkinannya di masa lalu dibanding masa sekarang. Masa sekarang, sistem stres malah jarang dipakai untuk puasa. Karena nggak ada makanan. Oh, nggak ada makanan kok. Sistem stres juga jarang dipakai untuk bergerak mencari makan. Oh, makanan banyak kok, kalau bisa malah sedentari. Tapi sistem stres di masa kini dominan dipakai di mana? Otak bukan? Iya, otak. Nah, jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Yang dipakai itu sama sistem stresnya, nggak beda. Jangan pernah membeda-bedakan. Oh, aku kalau stres dari olahraga pasti sehat. Kalau olahraga berlebihan enggak. Aku kalau stres dari puasa pasti sehat. Kalau puasa berlebihan enggak. Aku kalau stres dari pikiran itu jelek. Nah, itu udah tahu jelek. Tapi kok aku nggak berhenti mikir ya? Nah, ayo, gila terjaga nggak mau berhenti mikir sendiri. Gue tahu itu jelek, tapi nggak mau berhenti sedikit. Jadi jangan dibedakan. Tiga-tiganya itu sumber stres, tiga-tiganya harus bersifat intermittent atau berkala. Tujuannya apa? Supaya mudah di-reset kembali malamnya. Karena kalau ini terlalu berlebihan, tiga-tiganya ini ada yang terlalu berlebihan, malamnya itu untuk nge-reset itu susah banget. Kenapa? Kan berasa. Coba Mas puasa kepanjangan, kalau nggak susah tidur malamnya. Coba Mas olahraga sampai terlalu overtraining, kecapean. Kalau nggak susah tidurnya bohong. Coba Mas mikir kebanyakan. Coba kalau nggak tidurnya terganggu. Benar nggak? Iya. Setelah tidurnya, karena fungsi tidur itu kan nge-reset kembali semua stres yang dikasih pada hari itu. Setelah itu terganggu, tidur Mas terganggu, mengecil jendela jamnya, kira-kira besok pagi stresnya 0 lagi, refresh lagi, apa nyisa? Kalau kurang tidurnya. Kalau kurang tidurnya nyisa berarti stresnya, Mas. Nah, kalau nyisa, terus Mas di hari kedua nambahin stres lagi seperti biasa. Akumulasi jadinya. Nah, kalau udah akumulasi, Mas ke depannya tidurnya makin gampang, makin susah. Makin susah. Karena sampai malam hyper arousal terus nggak? Iya, harus dibayar utangnya, Mas, berarti. Nah, utang tidurnya. Itulah sleep debt. Itulah sleep debt yang aku bilang bahaya utang sleep debt tidur. seperti itu. Karena seperti domino, saling jatuh ke depan, berada ke depan. Dan aku pesen jangan sampai Mas sekarang 3 tahun 5 bulan ini Mas nyaman, tapi jangan sampai nanti ujungnya nggak nyaman. Kalau Mas kan mungkin kan
puasanya masih mendingan lah, nggak berlebihan lah, 16/8, 18/6, nggak terlalu berusaha lebih-lebih kan. Ya, Karena tadi sih jalaninnya secara santai aja kan. 16 sama 18 biasanya. 18/6 atau paling 20/4. Karena Mas jalannya secara santai, nggak ada ngejar target tertentu, nggak terlalu kayak itu, betul kan? Nah, dan Mas juga jalanin ini. Kalau aku rasa sih aku nggak perlu khawatir Mas dari sisi olahraga juga. Mas juga mungkin nggak terlalu nge-gym atau lari gila-gilaan kan, nggak ada di situ kan, di sana kan. Maksudnya Mas nggak ada target atletik tertentu, nggak ada kan Mas? Nggak ada, hanya Nggak ada, sebagai gaya saya olahraga. jalan kaki aja biasanya, Mas. Ya, maksudnya olahraga itu sebagai gaya hidup Jalan aja gitu aja kan, dulu. maksudnya kan. Pengen sehat aja kan. Nah, berarti Iya. aku nggak perlu Iya, khawatirin nggak dua ada. hal itu pada Mas. Aku nggak perlu khawatirin Mas bakal puasa kelebihan. Aku nggak perlu khawatirin Mas olahraga berlebihan karena Mas nggak ada di sisi itu. Nah, tapi Mas karena seorang saintis pasti dituntut berpikir dari otak dong. Salah. Apalagi udah PhD. Ya. Apalagi Mas nanti udah dikasih job yang bener-bener harus ada target. Fokus. Aku sekarang Mas ada target. Mungkin kemarin Mas targetnya ujian, nanti kalau udah kerja mungkin target sesuatu dalam proyeknya mikrobiologinya, betul nggak? Betul. Nah, bener iya dong. Mungkin bisa kan? Pasti target. Nah, tapi ingat, gaya hidup Mas ini sekarang menggunakan sistem stres. Jangan sampai Mas suatu saat lupa pesanku di TFH ini, karena kan belum tentu nanti japri aku kalau ada apa-apa. Ya kalau ada apa-apa, kan Mas punya WA aku, japri aja. Mas, kok aku kayak gini? Aku bantu analisa kronologinya gimana. Tapi Mas buat pegangan sendiri. Oh, nanti kalau aku dipesenin Mas Tio nih, aku udah nyaman nih, aku relax, aku pengen jadi gaya hidup, aku ngerasa lebih sehat. Tapi Mas Tio bilang nggak bakal sehat kalau aku ada overdo antara 3 ini. Mas Tio nggak khawatir mengenai puasa, karena aku juga santai-santai aja puasanya. Mau antara 16/8, 18/6, 20/4, santai-santai aja. Masalah olahraga, aku nggak ada target atletik. Mas Tio nggak terlalu khawatir, tapi Mas Tio udah ngingetin aku, karena aku di bidang sains, aku harus banyak mikir, aku harus diingetin untuk jangan maraton otak. Jangan terus-terusan pakai otak dalam 24 jam. Kenapa? Ujungnya nanti kelihatannya di kemampuan tidurku yang turun. Nah, itu yang selalu diingat. Itu yang selalu diingat pesanku dari TFH ini buat Mas Alidi ke depannya kalau mau jadi seumur hidup. Kalau mau menikmati punya sistem stres yang enteng di gasnya. Orang-orang udah pada sibuk makan, Mas Alidi masih santai. Gue nggak lapar. Karena sistem stresnya enteng. Tapi begitu sistem stres Mas udah nggak enteng, udah. Domino. Nah, jadi pesan dari TFH malam ini ialah Mas Alidi hati-hati di otak. Mungkin kalau stres sosial enggak ya, Mas Aldi stres di kerjaan nanti. Karena Mas dituntut untuk, biasanya kalau saintis itu dituntut untuk, Mas biasa gini ya, kalau seorang saintis itu kalau misalnya lagi neliti sesuatu, penasarannya nggak selesai, kepikiran malam, mau tidur, tadi aku prosedurnya salah di mana ya, kok belum ketemu apa ya, dipikirin sampai malam, ada kemungkinan seperti itu nggak nanti? Pasti. Iya, emang gitu sih Mas kayak. Nah, tapi nggak boleh, nggak boleh. Ini udah aku pesenin ya. Setiap sudah sore di atas jam 3, walaupun masih kerja, Mas harus udah mulai relax. Oke deh, nggak terlalu ngoyo. Walaupun lagi ngerjain dari pagi proyek apa-apa, Mas lupa makan nggak masalah, karena pakai sistem mudah gini-gini. Tapi kalau udah sore di atas jam 3, sirkadian kortisol kita udah turun. Di situ Mas udah siap-siap, udah deh, jangan kejar hari ini. Kalau nggak mau sakit ya, udah deh, jam 3 udah mulai santai, udah kurangin, mikirnya disantain. Nanti udah jam 5, kan pasti orang kerja pun dikasih jam kerja dong, nggak mungkin kerja terus sampai malam kan. Ya makanya aku nggak tahu nanti perusahaan mana yang bakal nuntut Mas, tapi Mas harus kenali tubuh Mas sendiri. Begitu Mas udah sore, Mas berusaha dengerin tubuh sendiri, oke, walaupun ditutup pekerjaan, tapi kan aku nggak bisa kerja lagi kalau aku nggak sehat nanti. Jadi pesan Mas Tio, ialah kalau udah sore, aku berusaha relax. Udah keluar kantor, lebih relax. Lupakan semua pekerjaan, ini besok. Sampai ke rumah, Mas juga jangan terlalu banyak kena cahaya terang-terang. Udah mulai pakai lampu-lampu yang warna merah aja, udah nggak terlalu. Jadi kesannya, jadi jangan dibikin alert terus matanya, karena input dari sini. Mas udah lebih santai. Nah, kalau Mas udah lebih santai dalam kalau kunci gini, dari sore itu harus udah start mulai mau relax. Kenapa? Kalau kalau terlalu alert sampai malam, itu yang membuat Mas susah tidur.
Itu pesanku. Dan Mas tuh udah ngerti banget kan efek kurang tidur itu gimana kan? Nah, kalau aku nanti malam mau tidur bagus, aku dari sore ini udah mau mulai berusaha relax. Di jam 3 nih, udahlah oke. Aku relax lah, udah pikiran udah mulai, ya walaupun masih ada kerja, tapi ya kurangin lah intensitasnya. Ini kan nanti kalau belum selesai juga, besok jam 5 pulang, udah sampai rumah udah langsung kan udah makan tuh, udah keisi, udah agak relax, udah nonton film komedi apa yang bikin santai, bikin relaksasi. Jadi kita harus memicu relaksasi buat diri kita sendiri kalau udah sore ke malam hari. Kenapa? Kalau kita nggak start dari awal kita memicu relaksasi buat diri kita sendiri, kita malamnya susah tidur. Alert terus ini yang antagonis dengan kenaikan melatonin yang membimbing tidur. Nah itu, jadi triknya aku kasih di sekarang, jadikan pegangan dalam Mas jalanin nanti KF sampai seumur hidup, supaya selalu bagus sistemku nggak pernah jebol. Prinsipnya ialah aku ngegas dari pagi pakai sistem stres. Kalau pagi bangun nggak makan kan berarti kan puasa dong. Nah, puasa itu udah mulai ngegas. Mas jalan kaki, moving, banyak bergerak, itu kan juga olahraga dong. Itu udah mulai ngegas. Ya, sampai siang. Nah, terus Mas kerja apa? Mikir. Itu juga sistem stres juga kan yang dipakai. Gasnya ditambah lagi. Nah, bener kan? Nah, kalau ngelihat circadian kortisol, Mas Budi ada grafiknya nggak? Yang bisa di-share yang grafik yang pernah bikin yang break, rem, gas break itu Mas nyimpen nggak? Sebentar. Yang aku share di Telegram. Aku cari dulu ya. Dan jadi ini aku mau nunjukin, anggap aja Mas Alidi ngebayangin sebagai kayak mobil. Remnya itu ialah parasimpatetik, sistem saraf rileks. Gasnya itu sistem stres, kayak mobil matic. Mas tadi pagi udah ngegas. Ngegas itu bisa ngegas pakai puasa, ngegas pakai olahraga atau aktif bergerak, ngegas pakai pikiran. Kan sistem stresnya sama, ingat nggak? Yang aku bilang tadi. Sama. Nah, ya, Mas kan ngegas kan? Ngegas. Oke. Kalau puasanya Mas berhenti jam 12 Mas gasnya yang tadinya ditekan segini, gasnya mulai mundur dikit karena udah nggak puasa, udah mulai makan. Ya. Terus Mas udah sampai di kantor, Mas udah nggak jalan, udah duduk, nggak banyak aktivitas fisik, gasnya juga udah berkurang dong. Ya. Nah, tapi gasnya kan belum turun. Gasnya kan masih ada dari pikiran karena Mas kerja. Nah, itu Mas kalau lihat digedein Mas. Itu dari pagi manusia itu circadian kortisol itu seperti itu. Dia peaknya jadi jam 9-10 pagi, itu yang aku suruh cek GDP. Mulai turun tuh jam 3 sore. Jadi makin malam kortisol kita makin rendah terus. Artinya kita disuruh relax. Kan aku bilang tadi, sistem stres kan output hormonalnya kan ialah kortisol salah satunya. Clue-nya cara pakai mobil ketosis, anggapnya tubuh Mas itu ketosis adalah sebuah mobil, ialah Mas tahu gasnya itu stres, remnya itu relax. Tidurnya itu reset. Nah, Mas ngegas dari pagi, tapi ingat, walaupun Mas belum udah makan jam 12, itu cuma baru ngurangin gas. Tapi nanti jam 3, Mas tuh harus mulai benar-benar ngerelakskin apapun. Ngerelakskan mulai dari pikirannya, karena Mas resikonya kerja di bidang saya adalah pikiran. Nah, jam 3 itu Mas selalu jadikan acuan, oh, kortisol aja udah diturunin. Berarti aku sudah mulai neken rem nih. Remnya itu rem relax, berarti aku berusaha mengurangi gas, menambah relaksasi, entah aku mulai santai-santai apa gitu-gitu. Udah kan tadi 3:12 misalnya udah makan lebih bersantai, udah pekerjaan mulai dikurangin, udah mulai ngerem, gasnya udah mulai dikendorin, udah mulai ngerem. Agar nanti Mas lihat deh, kortisol itu melatonin yang DES itu, DES line yang nggak putus itu melatonin itu udah dari sore itu sebelum maghrib itu juga udah siap mau dinaikin. Kalau kortisolnya tinggi terus atau Mas high alertness, nggak naik. Justru kita udah prepare nih. Walaupun kita tidurnya nanti mungkin jam 8, jam 9 malam. Tapi kita udah prepare. Relaksasinya udah dapat di bawahnya. Nah, karena Mas tidurnya kan nggak mau dengan usaha kan. Maunya tinggal tidur, plus. Benar nggak? Kalau mau tidurnya tinggal plus, berarti Mas posisinya pada saat tidur Mas sudah relax. Mas dari jam maghrib itu udah nggak banyak kena cahaya juga nggak terlalu bikin alert. Mas nonton film yang lucu-lucu, udah nggak sibuk sama kerjaan di handphone atau apa yang bikin stres dari media sosial. Udah mulai santai, udah mulai me time. Kalau udah di rumahnya udah me time. Tadinya untuk working time, sekarang me time.
Mas manfaatkan itu supaya apa? Supaya Mas selalu bisa tidur bagus setiap malam. Otomatis kalau udah di stop, kan gas itu stres, rem itu relax. Makan Relax. ataupun relaksasi itu salah satu jenis relax. Tapi semua itu benar-benar di reset saat mobilnya dimatiin. Bener dong, matiin mobil supaya bisa dibalance semua, Tidur. mesinnya dingin semua. Mhm. Nah, Tuh. matiin mobil itu atau stop, tombol stop itu atau off atau matiin kunci itu ialah resetnya, dinginin semuanya supaya besok pagi mesinnya dingin lagi, greng, nyalain lagi pagi-pagi, enteng lagi. Itu konsep yang Mas harus catat, disimpan, Ya. Mas menggunakan sistem stres, bayangannya ialah stresnya dari gas, relaxnya dari rem. Tahu Mas seharian pakai ngegas, tahu kapan mau ngeremnya. Kalau udah sore mulai direm nih, jangan kebut-kebut terus. Kalau udah malam, jangan pernah lupa matiin mobilnya. Jangan dibiarkan nyala terus, digas terus, langsamannya nggak bagus. Apalagi digas terus. Gimana besok pagi mesinnya bisa dingin lagi? Malah panas terus mesinnya, betul nggak? Betul, Mas. Nah, ini ya. Jadi ini pesanku buat Mas Alidi, nanti bisa ditonton juga oleh orang lain. Kalau Mas Aldi udah 3 tahun 5 bulan ini, Mas Aldi menikmati, jangan sampai nanti nggak menikmati karena Mas lupa cara pakai mobilnya. Aduh, aku jadi bergejala lagi kayak sebelum KF. Yang Mas tadi itu yang bergejala. Kenapa? Aku bergejala seperti itu, sama seperti dulu sebelum KF, sistem stresku kecil. Kenapa aku sekarang udah KF sistem stresku mengecil? Karena aku ngegasnya kelebihan. Entah itu puasa, entah itu olahraga, entah itu pikiranku. Cara ngeriset ini gimana? Ya berarti kalau aku udah kejadian, ya aku sekarang supaya nggak buru-buru mesinnya tambah panas terus, ya aku udah mulai lebih mempersering rem dan matiin. Nah, jadi kalau Mas mempersering rem, berarti jendela puasa dikurangin. Olahraga diberhentiin dulu deh. Mendingan makan dulu deh biar agak rileks. Kalau udah makan kan agak rileks kan, walaupun nggak bisa aktif fisik, tapi kan makan itu membuat rileks, benar nggak? Mas kan lebih kuat di jendela puasa dibanding jendela makan. Tapi jendela makan walaupun membuat fisik nggak kuat, tapi membuat rileks nggak? Bikin rileks. Ya. Ya, makannya itu jadi Mas oke, aku bukanya jam 12 tadinya mungkin Mas bukanya kesorean, sekarang aku buka jam 12 aja deh karena aku udah mulai muncul gejala nih. Sebelum aku udah mulai nggak bisa tidur nih. Nah, berarti oke, aku buka lebih cepat. Aku bayar utang tidurku, rem di siang hari kalau bisa taking nap ya. Terus aku kalau biasanya aku tidur jam 9, aku sekarang jam 7 tidur lebih cepet deh karena kemarin aku udah mulai muncul gejala, mendingan aku tidur lebih cepet deh jam 7. Nah, itu caranya untuk segera mengcounter kelebihan pakai mesin mobilnya. Kalau mesin mobilnya mau awet. Tadinya kemarin dipakai berlebihan, sekarang mendingan mesinnya jarang dinyalain deh. Maksudnya lebih cepat dimatiin. Misalnya tadi jam 9 baru dimatiin, jam 7 udah dimatiin. Terus lebih cepat di remnya. Tadinya ngeremnya itu masuk makanan dan relaksasi pikirannya itu baru jam 4 sore. Mungkin tapi sekarang jam 12 aja deh, langsung buru-buru ituin. Nah, dengan resep seperti itu, Mas sudah tahu cara mengcounternya, insya Allah Mas bakal selalu menikmati kondisi seperti ini. Itu pesanku. Insya Allah. Amin. Makasih Mas diapalin ya. Saran dan masukannya siap. Ya. Dicatat Mas. Ini saja aku disimpan banget karena apa? Karena jadi Mas jangan ngiri dengan teman-teman Mas. Gila, aku lagi ngerjain proyek ini, teman labku begadang-begadang. Apa dia begadang-begadang? Makan roti, croissant, makan karbo, dia kuat. Aduh, jangan bersaing fisik dengan orang yang makan karbo. Orang makan karbo seperti Mas dulu. Mas bisa begadang asal Mas makan terus. Mas mau makan terus tapi kan nggak pakai karbo. Jangan bersaing gini. Kita memakai fisiologi primitif. Kita memakai fisiologinya ancestor kita. Ancestor kita dulu setiap maghrib mati lampu nggak di alamnya? Iya, nggak ada listrik, Mas. Ya, berarti lampu itu udah pasti mati di malam hari, mulai matahari terbenam, udah mati lampu total kan, cuma bisa api unggun kan. Nah, Mas juga, Mas kalau misalnya di kompleknya, anggapnya di rumahnya itu mati lampu dari maghrib terbenam sampai subuh baru nyala listriknya lagi, mau begadang apa mau cepat tidur? Cepat tidur. Betul kan? Nah, masalahnya kan masih hidup di zaman modern, di mana ada artificial light. Walaupun matahari sudah terbenam. Tapi ingat,
fisiologi yang Mas pakai, fisiologi mereka di masa lalu. Sekarang banyak karbo, kok Mas ketosis? Kan nggak normal ketosis ini. Kalau di sekarang nggak normal, kenapa? Normalnya orang kalau mau bekerja ya makan dulu. Kok Mas bisa bekerja tanpa makan? Berarti kan Mas menggunakan fisiologi di masa lalu kan? Nah, fisiologi yang primitif di masa lalu ini yang kita angkat di permukaan zaman modern ini, alamnya juga diingat. Dulu dipastikan mesin fisiologi ini memang enteng buat cari makan. Orang dari bangun pagi keluar dari guanya, nggak perlu makan, bisa cari makan. Memang enteng pakainya. Tapi juga dulu dipastikan, direm, dan dimatiin oleh alam. Caranya gimana? Matahari dibikin terbenam, mati lampu total, cuma nyalain api unggun. Kalau sekarang, Mas pengen menikmati entengnya dari pagi, tapi nggak mau nginget alam dulu. Alam sekarang masih oke nih. Jam 12 masih diajak temen untuk apa hura-hura misalnya, atau masih harus bersaing di lab dengan orang lain yang makan karbo. Dia kuat, masa gue nggak kuat? Besoknya dia masih kuat dengan karbo lagi, Mas besoknya jebol. Jadi Mas jangan compete urusan tidur dengan orang yang masih makan karbo. Jangan. Nggak tidur bagi mereka, efeknya ke sistem stres bisa selalu ditutupin, nggak kelihatan. Makan aja besok pagi makan lagi, hilang lagi. Nggak kelihatan stresnya. Kalau Mas, begitu mesinnya kepanasan, langsung kelihatan efeknya. Nanti dong Masku. Yep. Jadi jangan nanti ke depannya aku kan takutnya Mas sudah keterima di perusahaan, ada suatu target tertentu yang membuat Mas harus compete dengan orang yang masih makan karbo. Dan ini memakai jendela malam, itu jangan maksain diri. Kenapa? Aku kerja kan bukan untuk aku sakit. Benar nggak? Okay. Nah, ini pesanku sebelum Mas nanti mulai bekerja di dunia sains yang mungkin ada persaingan atau mungkin ada target. Tapi Mas ingat, tapi aku mau sehat, aku nggak mau sakit. Jangan sampai nanti Mas jebol, akhirnya Mas kembali ngandelin karbo lagi, menggemuk lagi, bermasalah lagi, hanya karena pekerjaan misalnya. Jangan sampai. Karena Mas sudah buktiin sendiri 3,5 tahun ini Mas merasa sehat nggak? Sangat meningkat lah Mas, sangat sehat. Ya, nggak mau kehilangan kemampuan ini kan? Mau kembali kayak dulu apa mau seperti sekarang? Nah, kalau nggak mau ingat konsep gas dan rem, ingat buku panduannya, jam-jamnya kapan aku mulai santai dan mulai matiin. Boleh aku seharian pakai gas, tapi kalau matahari terbenam, aku harus ngerem, aku harus matiin mobilku. Kalau nggak apa? Jebol. Kalau mobil dia yang makan karbo kok bisa? Ya iyalah. Orang dia nggak perlu pakai gas kok. Kalau gas itu anggapnya sistem gas, dia nggak perlu pakai gas. Disuplai dari luar. Disuplai dari luar aja pakai gula. Nggak usah ngegas. Nah, ngerti nggak maksudku? Paham ya, Mas? Paham, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga bermanfaat buat yang lain. Ini aku ngajarin dari sisi Mas Alidi yang nggak make puasa dan olahraga untuk ngegasnya, mungkin nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau yang lain merasa, oh kalau saya yang kebanyakan gasnya puasanya, oh saya kebanyakan gasnya olahraganya. Pikiran Mas santai aja, karena nggak kerja di bidang sesuatu yang bakal membuat pikir. Kalau Mas Alidi ini, karena dia saintis, dia nanti rentannya kalau nggak diingetin, dia rentannya penggunaan otak yang berlebihan. Bergadang. Kalau seorang atlet, dia rentan penggunaan berlebihan di olahraganya. Kalau seseorang yang mungkin niat pengen ngurusin badan cepet, dia rentan penggunaan berlebih di puasanya. Nah, jadi clue-nya itu kadang-kadang aku menemukan kasus-kasusnya itu di orang yang masa kurang cepat turunnya, maksain di puasanya. Orang yang misalnya atlet atau apa pengen punya target tertentu untuk gedein badan cepet-cepet atau apa, berlebihan di olahraganya. Orang yang pekerjaannya tuntutannya besar, berlebihan di otaknya. Misalnya, jadi dari gas ini kita harus aware sendiri mana yang membuat kita berlebihan nih. Contoh di Mas Alidi, aku ingetin karena dia bakal masuk ke pekerjaan yang pasti menuntut otak. Tapi udah aku kasih resepnya supaya tetap awet pakai mesinnya. Untuk yang lain nonton TV ini, kalau merasa ada target-target tertentu, aduh aku pengen cepet-cepet kurus nih, mau jadi model, nggak perlu. Mendingan santai aja. Malah nanti berlebihan. Contoh, kalau stresnya malah berlebihan dengan memperpanjang puasa, itu belum tentu makin kurus loh. Bisa makin tambah gemuk. Contoh, Mas Alidi mungkin nggak memperpanjang puasa, tapi stresnya berlebihan aja dari pikiran karena mau ujian. Beratnya naik nggak, Mas? Naik, Mas. Naik. Nah, tuh kan, tuh. Intinya
stres dipakai berlebihan nggak tambah turun tuh, malah tambah naik. Nanti kalau kebingungan, kok saya udah telat, udah banyak pikiran, saya nggak bisa makan udah dikit, tapi kok berat saya nggak turun-turun ya? Apa karena puasanya kurang ya? Apa tambah tenaga lagi ya? Makin double stresnya, makin jebol. Saya orang baru ngerti pas aku ngomongin, tapi ini kejadian ini sering terjadi di orang awam. Kenapa? Aku udah bukanya sekali sehari, udah makannya dikit banget. Kok tetap nggak turun-turun ya? Berarti aku mau coba pajangnya lagi deh. Dia nggak sadar bahwa dia malah naiknya itu malah karena dia stresnya berlebihan, karena kortikoidnya berlebihan. Nggak sadar. Akhirnya malah, kok malah sekarang jadi saya malah gejalanya malah aneh-aneh ya, malah mulai kram, mulai apa. Itulah, karena ngegasnya kekencengan. Ini hal yang sangat lumrah dilakukan oleh orang awam saat dia tidak tahu fisiologi. Dia taunya cuman, kan udah enteng ini puasa, tambahin lagi aja. Biar lebih cepat kurus kayak waktu dulu pertama kali KF. Kayaknya menarik itu. Rem, ini buku panduannya tadi dicatat. Kapan jam-jamnya kita? Kenapa? Karena kita sekarang menggunakan fisiologi yang tidak normal di masa kini. Ini fisiologi yang normal di alam liar dulu. Dan dulu, manusia di zaman dulu, itu menggunakan puasa, bergeraknya, atau pikirannya, itu cuma untuk survive, untuk makan. Nggak ada target estetika, nggak ada target pekerjaan, nggak ada. Gimana caranya dia bisa makan hari itu, selesai. Makanya begitu alam sudah menggelapkan ruangannya, mereka pulang. Nggak ada yang ngotot, belum ketemu nih. Malam-malam tetap nyari buruan deh. Target harus dapat buruan. Enggak lah, mereka juga malah ngeri. Malam-malam nggak kelihatan, nggak punya center, cuman obor, bisa ada predator yang di malam hari bisa mangsa dia. Orang di alam liar mah nggak bakal memaksakan diri. Tapi menggunakan fisiologi seperti orang di alam liar dulu, kadang-kadang orang modernnya nggak sadar, dia yang berlebihan sendiri. Ngerti dong, Mas Iko? Nah, tapi kalau udah aku kasih konsep ini harusnya makin paham. Ini aku cuma pesan buat Mas Alidi, cuman mudah-mudahan pesanku ini bisa dipahami yang lainnya. Dan kalau memang sudah kejadian, buru-buru meriset dengan cara apa? Kalau aku udah jelas kejadian ini, aku sekarang bergejala malah banyak masalah, karena aku kemarin udah jelas karena gasku ditekan terus, entah itu dari puasa, olahraga, dan pikiran. Gimana cara reverse-nya? Seperti yang aku ajarin Mas Alidi tadi. Ya berarti udah kemarin banyak gas, sekarang mendingan banyak rem, ya, makan dan rileks. Makan untuk merilekskan, pikiran dibikin rileks, dan perbanyak matiin mobil. Artinya biar mesinnya cepat dingin. Kalau banyak tidurnya kan mesinnya lebih cepat dingin dong, benar nggak Mas? Tadinya jadi tadinya aku kalau untuk normalnya aku tidur 6-8 jam nggak kurang, sekarang kalau mau menyembuhkan sesuatu mesinnya biar cepat dingin yang udah kepanasan banget kemarin, mendingan lebih cepat gimana? Lebih cepat cuma ngerem doang apa matiin bener-bener mobilnya? Matiin. Berarti jendela matiin mobilku atau tidur, berarti tadinya cuma 6-8 jam, aku bikin 10-12 jam deh, atau lebih lebar lagi deh, biar cepet dingin. Kalau udah cepet dingin, pas nyalain mesin lagi, gejalanya udah nggak ada, udah nggak dundutan lagi kayak kemarin. Kalau kemarin karena matinya jarang, digas terus, mobilnya udah mulai dundutan nih, bergejala. Seperti gejalanya Mas Alidi sebelum KF. Itu gejala, walaupun Mas Alidi dulu makan terus, tapi itu gejala simpatetiknya tinggi. Mas pas makan 4-5 kali itu nggak berasa, tapi begitu dibawa puasa lewat tidur, langsung muncul semua. Paginya juga berasa, karena habis puasa. Oke ya, paham ya? Paham Mas. Ya, makasih Mas. Alhamdulillah. Ya, sama-sama aja. Makasih nih udah sharing. Aku paling nanya ke Mas Alidi satu pertanyaan. Mas kan tadi saintis mikrobiologi ya. Minimal ini lebih spesifik ke ini apa? Maksudku gini, pertanyaanku simpel. Mas Tio kan kadang-kadang terlalu advance nih kalau jelasin. Kira-kira Mas Alidi bisa ngimbangi enggak? Masih bisa ngimbangi kalau beliau lagi alien dikit-dikit gitu. Insya Allah bisa Mas. Bisa ya? Ya sudah. Berarti aku ada temennya untuk bantu ngawamin. Minimal di UK sana bisa bantu ngawamin. Oke, Mas Alidi, closing statement. Monggo Mas, silakan. Ya, closing statement dari saya mungkin tadi KF itu bukan pola diet yang ada waktunya berhenti mesti kapan.
Kalau buat saya lebih ke gaya hidup kita, dan terutama tadi ilmu baru yang saya dapat adalah kita mesti tahu kapan kita mesti ngegas, kapan kita mesti ngerem, dan kapan kita mesti betul-betul berhenti, matiin total mobilnya. Nah itu saya kasih note banget di diri saya, dan juga semoga teman-teman juga bisa aplikasi ilmu baru tadi sih. Terus pahami HC sendiri dan bagaimana cara mengatasinya, dan jangan ragu buat kontak teman-teman di komunitas yang sudah mungkin pernah mengalami hal serupa, atau kontak Mas Tio langsung. Yang ketiga, betul, 5 pilar, jangan diusahakan untuk terus diikutin gitu, di continue, konsisten kita melakukan 5 pilar. Oke. Bisa terakhir sinyalnya agak drop. Ya, nggak apa-apa. Oke, Mas. Terima kasih atas kesempatan. Makasih Mas Alidi. Aku yang makasih sebelumnya Mas Alidi. Ya, alhamdulillah ya kita. Aku tuh kaget tadi pas lihat gejalanya Mas Alidi share. Aduh, ini bagus banget nih buat contoh. Jadi yang hyperaktivasi sistem stres itu ternyata bukan terjadi di orang yang puasa panjang. Bahkan Mas Alidi yang dulu makan 4-5 kali sehari ditunjukkan sistem stres juga tetap rendah ternyata. Justru malah setelah KF, setelah ketosis malah enteng. Jadi yang Mas alami itu sekarang, yang Mas alami dulu sebelum KF itu bisa dialami oleh orang KF yang berlebihan sistem stresnya. Yes. Orang KF yang berlebihan, bisa gini, Mas dulu makan 4-5 kali sehari, sistem stresnya bisa berlebihan. Nah, orang yang puasa panjang-panjang, olahraga berlebihan, terus pikirannya nggak bisa berhenti, kan nggak makan 4-5 kali sehari. Tapi juga sama, gejalanya munculnya sama. Hyperaktivasi sistem stres. Nah, makanya panduanku itu 5 pilar, makanya bilang, jadi kita kayak ada flow. Fasting, moving, bergerak. Jadi gini, jendela makan lebih rendah dibanding jendela puasa. Jendela puasa itu bukan puasa terjaga ya, tidur pun itu puasa. Makanya dibilang 16 jam itu dari tidur. Sampai bangun jam 6 pagi misalnya, buka jam 12, itu 16 jam puasa yang diinduksi itu sebetulnya termasuk tidurnya, bukan terjaganya. Ya. Fasting, kalau pagi-pagi, karena kita ngikutin ancestral lifestyle di hutan, nggak ada makanan, nggak ada sarapan, ya bergerak dulu. Moving, makanya kita skip sarapan. Tapi kita siap untuk relaxing, manajemen stres. Ya, kalau di KF kan dibilangnya manajemen stres. Manajemen stres itu sebenarnya gini. Ya, yang disebut manajemen stres gimana? Stresnya harus direndahkan. Cara merendahkan gimana? Relaxing, betul nggak? Lawannya stres kan relax. Ya. Kalau mau stres cerdas ya relaxing. Caranya gimana? Ya relaxing macam-macam caranya. Ada orang yang nonton TV, ada orang yang nggak mau bikin kerjaan lagi. Pokoknya relaxing. Manajemen stres itu ialah relaxing, merelakskan diri. Kalau nggak bisa manage ya nggak bisa relax, stres terus. Nah, relaxing. Kalau udah relax, kalau kita udah relax, makan itu enak nggak, Mas? Udah enak. Enak kan? Kalau makan stres bisa makan banyak nggak kita? Aduh, banyak pikiran mau makan itu kayak mual bawaannya. Tapi kalau kita udah santai, makan itu mudah nggak? Enak, ya. Lebih penyerapannya lebih bagus nggak? Bagusan penyerapan makanan nutrisi saat stres apa saat rileks? Saat rileks. Nah, saat rileks kita bisa makan, penyerapannya lebih bagus. Habis makan kita lebih rileks. Habis kita lebih rileks, kira-kira habis makan kalau kenyang gampang tidur nggak kira-kira? Iya. Nah, jadi makanya 5 pilar itu flow-nya kayak dari pagi kita fasting, bergerak moving, cari makan. Kalau ini jalan kaki, olahraga apa-apa. Terus kita thinking, bekerja. Ya. Jadi sistem stres itu dipakai termasuk thinking juga ya. Tapi thinkingnya ini harus bisa memantau relaxingnya. Ya, berarti thinking dan relaxing itu dalam satu kategori manajemen stres. Habis itu kita feeding. Gimana cara feeding kita? Apa yang kita makan? Jangan yang membuat sistem stresnya jadi kecil lagi. Artinya apa? Nah, Mas Alidi setelah ketosis, sistem stresnya masa lebih enteng gasnya nggak? Setelah ketosis, iya. Ya. Nah, berarti apa yang dimakan supaya gasku tetap enteng? Low carb. Apa yang dimakan? Low carb. Jangan makan karbo, karena kemasukan karbo membuat ketosis hilang. Kan selesai, itu fisiologi. Yeah. Apa yang dimakan, ya pilih aja sendiri. Mas Alidi student, ya beli sesuai kemampuan. Bener kan?
Ya, Iya. kan aku syaratnya cuma low carb, Mas Aldi, aku suruh makan steak terus nggak? Iya kan? Nggak. Intinya kan low carb dulu kan, benar nggak Mas? Iya, low carb Jadi Mas, aja sih. jadi nggak tergantung harus orang kaya yang bisa makan low carb, betul nggak? Iya, Nah, enggak sama sekali. makanya aku nggak banyak ngatur di makanan. Kenapa? Karena sesuaikan kemampuan lain. Yang penting low carb-nya dulu penuhi, dan pasti protein dan lemak pasti masuk dong, ya kan? Nah, habis feeding, habis itu tidur di bawah jam 10, itu kan di Indonesia. Aku nggak tahu Mas, kan 4 musim kan berbeda-beda, tapi minimal Mas dapat 6-8 jam minimal sleeping. Nah, itu sebetulnya sudah Minimal. diatur semua 5 pilar ini semua sudah diatur semua. Tapi kadang-kadang orang ada yang melupakan salah satunya. Nggak sadar kalau sleepingnya berkurang, nggak sadar kalau dia nggak bisa relaxing. Ngerti nggak? Ya. Nah, makanya aku kasih guideline-nya 5 pilar ini, kan orang pada bingung. Ah, masa sih? Gue nggak banyak pikiran kok, gue nggak stres. Gue malah puasa yang panjang. Dipikirnya puasa panjang itu sehat. Padahal nggak tahu, puasa panjang itu kan dipakai sistem stres juga. Emang apa? Kadang-kadang orang beda-bedain soalnya, Mas. Beda-bedain, oh puasa itu stres sehat, pikiran itu stres nggak sehat. Nggak taunya puasa kepanjangan jebol juga, bener nggak? Apalagi puasa kepanjangan sama pikiran, puasa kepanjangan, pikirannya lagi banyak mikir, nggak bisa stres, pas makan double. Habis stres dari puasa panjang tadi, masih ada stres pikiran, makan nggak ketelen, makin nggak bisa rileks bukan? Begitu makin nggak bisa rileks, coba bisa tidur nggak? Enggak. Gitu loh. Nah, jadi kalau udah ngerti cara pakai mobilnya, ketahuan mana kesalahannya, mana kausalnya, mana konsekuensinya. Kalau kita sudah melihat, nah ini kaos KF Challenge untuk besok aku umumkan. Karena tanggal 20 nanti kita ulang tahun ke-5 dari grup komunitas Kereta Fasasis, makanya aku desain tadi kaos ini. Kaos yang menunjukkan 5th anniversary mewakili 5 pilar. Fasting, moving, jangan lupa relaxing supaya mudah feedingnya, lalu matikan mobilnya sleeping. Besok fasting lagi, moving lagi, relaxing lagi, feeding lagi, sleeping lagi. Muter, repeat that every day. Then you get adaptation. Sampai ada yang kurang, siap-siap maladaptation. Nah, kalau udah muncul maladaptation, otomatis hyperaktivasi dari sistem stres. Efeknya apa? Ya, tanya Mas Alidi sebelum KF gejala dia apa aja. Seperti itu. Ya, seperti sistem stres yang mengecil. Nah, Mas Alidi sekarang menikmati 3 atau 5 bulan, gak ada masalah. Aku pesankan, cycle ini jangan pernah dilupakan ya, Mas. Jangan pernah lupa, Mas dari pagi fasting, Mas dari pagi moving, jangan lupa relaxing kalau udah sore. Mas jangan lupa feeding, jangan lupa sleepingnya. Dari pagi ngegas, fasting, moving ngegas, thinking juga ngegas, relaxing mengurangi gas alias ngerem, feeding ngerem lagi, sleeping matiin mobilnya. Pasti pagi-pagi mesinnya dingin. Ya, nggak bakal deg-degan. Itu resepnya. 5 pilar, jangan remehkan. Itu ialah gaya hidup untuk orang yang pakai fisiologi ketosis. Itulah sebabnya aku tidak mengajari diet keto. Aku tidak mengajari cara makan. Kalau mengajari cara makan, banyak diet yang ngajarin. Mau diet keto, mau nggak makan karbo, bukan superhuman. Begitu ada yang gagal dari menjaga cycle ini, selesai. Nggak jadi superhuman lagi, dijamin. Nah, oke ya, pesan buat rame-rame ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Alidi. Ya, Terima kasih Mas Tio. Ya, thank you juga. Semoga tema kita bermanfaat malam ini untuk banyak orang. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Alidi, thank you juga Mas Tio. Kita tunggu lagi minggu depan. Seperti biasa, pengumuman nanti ada di wall-nya Mas Tio. Dan jangan lupa selalu stay tune di TFA kita. SFA nanti juga akan mengikuti pengumuman berikutnya lebih detail. Nantikan stay tune, jangan lupa. Selamat malam. Malam.